Tang Xiu menatap Cheng Yanan dengan sedikit kecewa. Dia tidak pernah berpikir Cheng Yanan masih memiliki penglihatan sesempit itu setelah dia menjadi pengguna kemampuan. Anak-anak di tempat latihan memang benar-benar muda, tetapi mereka, bagaimanapun, memiliki kekuatan yang kuat. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah membunuh Grandmaster seni bela diri jika mereka pergi keluar. Ikuti aku. Meninggalkan perintah ini, ia membawa Cheng Yanan, Gu Yin, Kouako Yamamoto, Mo Au, dan sisanya ke tempat latihan dengan cepat. Ketidakpuasan di hati Cheng Yanan tidak kecil, dan matanya terus menatap belati di punggung Tang Xiu. Dia agak kecewa dengan dia karena dia merasa dia tidak dianggap serius sama sekali. Dia menghadiri pelatihan wanita Jepang itu, Kouako Yamamoto, sendirian, sementara dia dulu teman sekelas lamanya. Namun, dia dilemparkan ke sekelompok tentara anak-anak. Apakah itu berarti dia harus bermain pengasuh untuk anak-anak itu? Segera setelah itu, Tang Xiu datang ke tempat latihan bersama kelompok. Mereka melihat beberapa anak membawa karung pasir tebal sambil berlari bagian dari latihan beban mereka untuk melatih kekuatan fisik mereka, sedangkan beberapa anak lain duduk bersila di atas lempengan batu dan diam-diam berlatih. Bersiaplah. Tang Xiu menginjak udara dan berjalan selangkah demi selangkah setinggi selusin meter. Dia berteriak keras kepada hampir 1000 anak di tempat latihan. WHOOSH! 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 Angka-angka melintas dan bergerak dengan cepat. Hanya dalam 10 detik, hampir 1000 anak-anak diatur dalam formasi yang teratur. Cheng Yanan masih memegang tatapan menghina saat dia mengikuti Tang Xiu. Dia berpikir bahwa Tang Xiu membawanya ke sini untuk membuatnya kehilangan muka. Namun, ketika dia melihat seberapa cepat mereka bergerak, detak jantungnya cepat dan dia tidak bisa membantu tetapi berseru, bagaimana itu mungkin? Tang Xiu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Setelah hampir 1000 anak memberi hormat, dia berbicara dengan suara yang dalam. Kamu memandang rendah mereka, Cheng Yanan, jadi aku akan membiarkan mereka memberimu pelajaran yang baik hari ini. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan visinya kepada anak-anak dan berkata dengan keras, kalian semua adalah talenta masa depan sekte ini, yang akan menjadi kumpulan kekuatan yang mengikuti saya yang dapat saya panggil sesuka hati. Meskipun Anda masih sangat muda, Anda sudah tahu kekejaman dunia. Anda telah menyaksikan bahwa yang lemah hanya bisa diinjak-injak dan hanya bisa hidup dengan sengsara. Saya telah memutuskan untuk menilai Anda hari ini. Saya harap saya bisa melihat hasil kerja keras Anda dalam berkultivasi. Iya Pak, 1000 anak menjawab serempak. Mengangguk dengan puas, Tang Xiu menunjuk ke Cheng Yanan. Dia anggota baru sekte kita karena dia dan aku sudah berteman baik. Itu sebabnya dia merasa agak sombong. Dia memandang rendah Anda setelah dia sebelumnya datang ke sini dan menemukan bahwa dia harus berlatih dengan Anda. Dia pikir kamu semua hanyalah sekelompok bayi yang belum dewasa. Apakah Anda ingin dia memandang rendah Anda? Tidak, kami menolak. Mata hampir 1000 anak memelototi Cheng Yanan pada saat bersamaan. Mereka tampaknya tidak sabar untuk memberinya pelajaran. Aku akan memberimu kesempatan ini, Cheng Yanan. Tang Xiu memprovokasi. Soalnya, 960 anak-anak ini prajurit seperti bayi. Tetapi Anda dapat memilih salah satu dari mereka untuk memiliki spar. Jika Anda memiliki energi dan ingin mengambil semuanya satu demi satu, saya akan memberikan persetujuan saya juga. Anda mengatakan bahwa jika Anda mengalahkan hanya satu dari mereka, saya akan meminta maaf atas sikap saya sebelumnya dan akan mengatur orang lain untuk melakukan pelatihan khusus untuk Anda. Anda bahkan dapat mengharapkan saya untuk menginvestasikan banyak sumber daya kultivasi sehingga kemajuan kultivasi Anda akan meningkat pesat dan menjadikan Anda seorang ahli yang tangguh. Setelah melihat kecepatan anak-anak ini barusan, Cheng Yanan merasa jantungnya gendang. Tapi kemarahan yang hilang begitu saja memenuhi hatinya lagi setelah mendengar kata-kata Tang Xiu. Apakah kamu keluar dari pikiranmu? Anda ingin saya menggertak anak-anak ini? Anda tahu saya sudah membangkitkan kemampuan khusus saya, bukan? Bahkan 8 hingga 10 pria besar rata-rata bukan lawan mainku. 8 sampai 10 pria besar, iya. Tang Xiu mencibir. Itu luar biasa. Jika demikian, Anda dapat memilih salah satu dari mereka. Saya ingin melihat bagaimana pengguna dengan kemampuan hebat seperti Anda mengalahkan anak-anak ini. Kamu, Cheng Yanan menahan napas dan menoleh untuk melihat 1000 anak-anak, berkata dengan keras, beberapa dari Anda, berdiri. Saya ingin melihat kemampuan minor apa yang telah Anda pelajari setelah menjalani pelatihan Tang Xiu. WHOOSH. Sesosok kurus dengan cepat muncul di depannya. Kecepatan bocah itu begitu cepat sehingga Cheng Yanan tidak dapat bereaksi dan hanya merasa bahwa dia sudah muncul di depannya. Nama saya Tang Jin, tolong beritahu saya. Tang Jin yang berusia 7 tahun lebih bertindak seperti orang dewasa kecil dan berbicara dengan sopan dengan menangkupkan tinjunya.
Cheng Yanan merasa lucu, marah, dan geli pada saat yang sama. Meskipun dia marah dengan Tang Xiu karena mengolok-oloknya, dia benar-benar enggan berkelahi dengan anak di depannya. Dia ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kamu Tang Jin, kan? Tolong jangan membodohi diri sendiri. Anda masih anak-anak dan saya baru saja berbicara seperti itu karena saya marah. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu. Tolong beritahu saya," kata Tang Jin dengan wajah serius. Cheng Yanan tidak menyangka anak ini akan menjadi keras kepala. Dia sudah berbicara seperti itu, namun bocah itu terus menantangnya. Haruskah dia melawannya? Itu masih memalukan bahkan jika dia menang karena dia hanya bocah 7 tahun. Tetapi jika dia kalah itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa kehilangan anak? Namun, dia melihat betapa seriusnya wajah Tang Jin, jadi dia menggelengkan kepalanya dan dengan enggan berkata, "Kamu ingin dipukul, jadi aku akan memberimu pelajaran, bocah. Saya akan membuat Anda menyadari bahwa Anda adalah seorang anak yang tidak tahu luasnya dunia." Karena itu, dia bergerak dengan gerakan kaki lebih cepat dari kecepatan lari rata-rata orang. Dia muncul seketika di depan Tang Jin dan memberikan pukulan padanya. Meskipun dia hanya mengerahkan sedikit kekuatannya, dia yakin bahwa pukulannya pasti akan mengenai bahu bocah itu dan membuatnya menangis. WHOOSH. Sebuah afterimage melintas dan pukulan Cheng Yanan yang seharusnya menjadi hit pasti melenceng. Bagaimana mungkin? Wajah Cheng Yanan membeku. Ketika dia hendak menoleh untuk menemukan jejak Tang Jin, dia merasakan kekuatan besar memukulnya, mengirimnya terbang mundur sejauh 7 meter plus, dan kemudian jatuh dengan keras di tanah. Dia berguling beberapa meter sebelum akhirnya berhenti. Uhuk-uhuk. Merasakan rasa sakit yang membakar di punggungnya, Cheng Yanan merasakan darah di tubuhnya berubah kacau. Dia dengan cepat bangkit dan menatap Tang Jin dengan tidak percaya. Bocah itu memandang Tang Xiu dengan agak kecewa dan berkata, "Dia terlalu lemah, bos." Beradu dengannya tidak sedikit menantang sama sekali. "Bisakah saya melewati ini?" Wajah tersenyum Tang Xiu menjadi lebih tebal dan dia melirik Cheng Yanan. Pada saat itu, wajah Cheng Yanan memerah. Kemarahan di wajahnya berubah lebih tebal saat dia berteriak, "Kamu berani meremehkanku, Tang Jin. Tunggu saja, Anda akan melihat bagaimana saya dapat mengemas Anda." Dia mengambil 2 napas berat dan kemudian menyerbu ke arah Tang Jin, memutuskan bahwa dia tidak boleh menganggap enteng bocah itu kali ini. Tetapi ketika dia pertama kali akan mencapai dia tiba-tiba merasakan pandangannya kabur dan rasa sakit yang menusuk menghantam dadanya dalam sekejap. Sambil merasa mati lemas, tubuhnya terbang terbalik dan mundur. Bam! Saat dia jatuh ke tanah, rasa takut yang bergejolak memenuhi hatinya meskipun rasa sakitnya tidak tertahankan. Dia tidak bodoh. Tetapi hanya pada saat ini dia akhirnya menyadari bahwa kecepatan Tang Jin terlalu cepat. Dia bukan lawannya meskipun dia melepaskan semua yang dia dapatkan. Namun, anak itu jelas-jelas anak lelaki berusia 7 tahun lebih. Dia tidak bisa memiliki kekuatan tempur yang tangguh bahkan jika dia telah dilatih, kan? Tang Xiu melambai ke Tang Jin dan memberi isyarat baginya untuk kembali ke barisan. Kemudian, dia memandang Cheng Yanan dan tersenyum berkata, "Bagaimana? Apakah Anda pikir anak-anak ini sangat mudah dirobohkan sekarang?" "Itu benar, apakah Anda mendengar kata-kata Tang Jin? Dia tidak ingin berdebat denganmu karena saat ini kamu terlalu lemah dan benar-benar tidak menimbulkan tantangan, sama sekali." Cheng Yanan sangat marah dan terengah-engah seperti dia akan menjadi gila. Dia tidak pernah bermimpi bahwa anak berusia 7 tahun lebih akan sangat kuat. Dia dengan tegas memelototi Tang Xiu dan berkata dengan keras, "Tang Sekte Master, Anda pasti membuatnya keluar dengan sengaja, bukan? Kamu sudah tahu dia sekuat ini, jadi kamu ingin dia membuatku frustrasi dan kehilangan semangat. Huff. I just said you can pick any of the scenery 1,000 children to be your sparring partner to accompany you to practice, didn't they?" Tang Xiu retorted in disdain. "Tidak dibutuhkan." Cheng Yanan berbalik membawa anak-anak. Dia bersikeras bahwa Tang Xiu sengaja mengatakan itu dan dengan demikian, mengisyaratkan yang paling kuat di antara anak-anak ini untuk menghadapinya. "Kamu, keluar." Dia menunjuk seorang bocah laki-laki tertentu yang usianya hampir 7 tahun berada di barisan terdepan. "Bisakah aku menolak?" Bocah itu tampak agak tak berdaya. "Anda baru saja berdebat dengan Tang Jin dan saya telah melihat segalanya. Kamu terlalu lemah. Berdebat denganmu akan sangat membosankan." Responsnya membuat Cheng Yanan terkesiap dengan amarah. Tidak pernah sekalipun terlintas dalam benaknya bahwa anak lelaki ini akan memberinya pundak dingin hanya karena dia kehilangan sesaat yang lalu. Betul sekali. Dia tertutup dan respon bahu dingin. Dia, seorang dewasa berusia 20 tahun dan pengguna kemampuan, dipandang rendah oleh seorang anak berusia 7 tahun ke atas.
Ini benar-benar tidak memberinya wajah sama sekali. Tunggu saja sampai aku memukul pantatmu, nak. Aku akan membuatmu menangis. Cheng Yanan berteriak. Hai, karena kamu ingin berdebat denganku, maka tolong beritahu aku. Bocah itu menghela nafas setelah dia memberi hormat. Bah, menyebalkan, pencerahanmu. Cheng Yanan meraung ke dalam dan menyerbu ke arah bocah itu. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya dan tidak menahan diri lagi, melepaskan segalanya untuk mengenai bocah itu. Bam! Masih mengenakan wajah yang tenang, bocah itu memberikan pukulannya dengan cara yang sama dan bertemu langsung dengan pukulan Cheng Yanan. Namun, tubuhnya berakar kuat di tanah, sedangkan Cheng Yanan dikirim terbang mundur berteriak lagi. Kali ini, dia jatuh lebih sedih lagi karena setengah dari wajahnya mendarat pertama kali untuk menggesek tanah, menyebabkan matanya menjadi biru setelah jatuh. Bocah itu, bagaimanapun, tidak mengambil kesempatan untuk mengamankan kemenangan, tetapi berlari ke Cheng Yanan, mengulurkan tangannya untuk merawatnya. Kamu baik-baik saja. Saya takut untuk menggunakan kekuatan penuh saya sekarang. Itu hanya setengah dari kekuatanku, karena menggunakan lebih banyak tidak berguna. Kamu terlalu lemah, dan aku tidak sengaja melakukannya. Engah. Cheng Yanan bingung dan jengkel. Itu adalah serangan mental yang membuatnya menyembur seteguk darah. Dia sudah tercengang pada saat ini. Dia masih bisa memiliki alasan jika pria kecil ini mengambil inisiatif untuk keluar dan mengalahkannya. Dia berpikir bahwa Tang Xiu pasti telah membuat beberapa trik kotor secara diam-diam jika memang begitu. Tapi dia memilih bocah ini sendiri kali ini. Namun, mengapa kekuatannya begitu kuat? Ketika dia memukulnya, rasanya seperti dia menabrak pelat baja, dan dampaknya membuat seluruh lengannya mati rasa. Kamu, bocah itu buru-buru meraih lengan Cheng Yanan yang lain, menariknya hingga dia berdiri dan berbicara dengan khawatir, kamu tidak terluka, kan? Kami bukan musuh, dan saya tidak ingin menyakiti Anda karena kami berada di pihak yang sama. Bibir Cheng Yanan menggigil. Dia menatap Tang Xiu dan bertanya, tingkat kultivasi apa yang telah dia capai, tepatnya? Katakan padanya, anak kecil, kata Tang Xiu dengan senyum ringan. Aku baru saja mencapai tahap akhir Ki Refining, tapi aku khawatir itu akan butuh waktu sebelum aku naik ke tahap pendirian yayasan, jawab bocah itu. Tapi aku pasti akan bekerja keras untuk berlatih dan memiliki terobosan lebih awal nanti, bos. Tang Xiu tersenyum dan mengangguk padanya. Dia kemudian melambai padanya dan menatap Cheng Yanan, bertanya, yah, bagaimana? Anda terus dipukul dan dikirim terbalik, bisakah tubuh Anda masih menanggungnya? Jika Anda masih bisa bertahan, berdiri sekali lagi dan pilih korek api baru Anda. Itu benar, Anda belum menggunakan kemampuan khusus Anda, sehingga Anda dapat mencoba melepaskan kemampuan khusus Anda dan melihat mana yang lebih kuat di spar berikutnya, kemampuan khusus Anda atau tentara anak-anak ini. Cheng Yanan mengambil napas dalam-dalam dan menatap seorang gadis berusia 5 tahun. Gadis kecil ini sangat kurus dan sepertinya dia kekurangan gizi. Dia mengaitkan jarinya ke arah gadis itu dan berkata, gadis kecil, tidak seperti kakak ingin menggertakmu. Tapi Big Sis baru saja kehilangan mukanya, jadi aku ingin menang setidaknya sekali. Anda bisa keluar untuk menyerang saya, dan saya pasti akan berhati-hati di pihak saya. Gadis kecil itu tersenyum, memperlihatkan dua giginya yang kecil, dan berkata dengan polos, tidak masalah, Kak Besar. Bos sudah memberitahu kami bahwa kami harus keluar semua saat bertarung tidak peduli musuh macam apa yang kita hadapi. Saya baru saja masuk ke tim selama 6 bulan dan saya yang terlemah di antara teman-teman saya. Apa maksudmu, Lil Sis? Tanya Cheng Yanan dengan cemberut. Itu berarti kamu sudah sangat kuat jika kamu bisa memenangkanku, Kak Besar. Gadis kecil itu tertawa dan berkata, tapi jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu tidak perlu menantang yang lain lagi karena kamu menang aku tidak bisa mengalahkan orang lain. Wajah Cheng Yanan menjadi hitam. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk meninju gadis itu. Jelas baginya sekarang bahwa tidak ada orang-orang kecil yang tampaknya tidak berbahaya dan tidak berdosa ini yang lemah dan mudah ditangani seperti yang terlihat. Ayo bertarung. Cheng Yanan tidak repot berbicara lagi. Dia perlu mengalahkan salah satu dari mereka dan mendapatkan kembali martabatnya. Gadis kecil itu sedikit membungkuk. Tolong beri saya pencerahan. Untuk mendapatkan kembali martabatnya, Cheng Yanan langsung berbicara, kamu bergerak dulu. Baik, gadis kecil itu ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia mengamati wajah kiri dan kanan Cheng Yanan dan dengan serius berkata, Kak, saya pikir memar di wajah Anda tidak simetris dan jenis reruntuhan wajah Anda yang menarik. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu, dan kamu akan terlihat cantik lagi. Saat suaranya memudar, tinjunya yang kemerahan dan kemerahan sudah muncul di depan Cheng Yanan. Sama seperti murid yang terakhir menyusut dan tidak punya waktu untuk memblokir atau menghindarinya,
kepalaan merah muda itu telah mengenai kelopak mata kanannya. Tepat ketika dia merasa buram setelah dipukul kepalanya dan mencoba mundur ke belakang, bayangan gadis kecil itu mengikutinya dan mengirimkan rentetan pukulan di bagian kanan wajahnya. Baru kemudianlah si kecil ini mundur, tampak puas. Gadis kecil itu tampak kusam dan berhenti ketika dia melihat Cheng Yanan jatuh ke tanah dan menutupi sisi kanan wajahnya. Tang Xiu memandang Cheng Yanan dengan wajah aneh dan beralih ke gadis kecil itu dengan ekspresi yang sama anehnya. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata dengan keras, "Hahaha, aku membuatmu tinggal di sini untuk berlatih tanpa ada kebencian terhadapmu, Cheng Yanan." Ketiga anak itu, berapapun usia mereka, memiliki kualifikasi yang sama untuk menjadi guru Anda. Anda harus memahami prinsip mereka yang pantas disebut guru terlepas dari profesi apapun, bukan? Jadi, tetap di sini dan latih dengan baik. Saya akan mengirim seseorang untuk memberi makan dan memperkuat Anda nanti, hahaha. Wajah Moawu dan Kuwako Yamamoto juga memerah pada saat ini. Mereka dengan cepat bergegas keluar dari tempat latihan. Mereka ingin tertawa tetapi kemudian ingat bahwa mereka akan bekerja dengan Cheng Yanan di masa depan, jadi mereka hanya bisa menekan keinginan itu sampai mereka bergegas keluar dari tempat latihan dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Merangkak dengan susah payah dari tanah meskipun rasa sakit yang membara di wajahnya, Cheng Yanan merasa bahwa harga dirinya baru saja terpukul lebih keras sekarang. Dia telah kalah sepenuhnya dan menyeluruh hanya dalam satu pukulan. Dia awalnya tidak ingin menggertak ketiga pria kecil ini, tetapi itu mengakibatkan dia kehilangan 3 perkelahian dan dipukuli oleh 3 anak ini. Tidak, dia dipukul 3 kali. Baru sekarang dia akhirnya menyadari dengan jelas betapa sempitnya pemikirannya sebelumnya. Dia memandang rendah anak-anak ini, tetapi ternyata dialah yang tidak tahu apa-apa. Sangat mungkin bahwa salah satu dari anak-anak ini dapat mengalahkannya. Tang Xiu, Sekte Master. Dengan wajah minta maaf, Cheng Yanan melirik ke arah di mana Tang Xiu menghilang begitu saja. Kemudian, dia berteriak, "Kamu kembali, Moawu." Setelah menghabiskan waktu tertawa, Moawu kembali ke tempat latihan dan menatap wajah bengkak Cheng Yanan. Dia berusaha keras menahan diri untuk tidak tertawa, mengatakan, "Ada apa? Kamu tidak merasa berlatih dengan mereka adalah hal yang memalukan sekarang, kan?" "Aku salah karena salah paham tentang Sekte Master," kata Cheng Yanan dengan getir. "Bagaimanapun, aku ingin memintamu untuk melatihku dengan baik dan membuatku sekuat anak-anak ini, Moawu. Mereka yang tahu dan mengakui kesalahan mereka akan dapat mereformasi diri mereka sendiri." Moawu mengacungkan jempol dan memuji. "Kamu akhirnya menyadarinya, jadi kita akan secara resmi memulai. Bagaimanapun, biar memperingatkanmu terlebih dahulu. Latihan selanjutnya akan sangat menyakitkan dan melelahkan. Anda akan menyadari kemudian bahwa setiap menit dan detik sangat sulit bagi Anda untuk bertahan, jadi yang saya inginkan dari Anda adalah tetap menggunakannya. Bisakah kamu melakukannya?" "Aku bisa dan aku akan," jawab Cheng Yanan sambil menembak melihat ribuan anak-anak. Moawu mengangguk sebagai jawaban dan berteriak, "Semuanya, diberhentikan. Cheng Yanan, pergi ke ruang peralatan dan bawa peralatanmu. Laporkan kepada saya di sini dalam 5 menit. "Tapi, di mana ruang peralatannya?" tanya Cheng Yanan. Moawu menatap kosong pertama, lalu segera memerintahkan dengan keras. "Tang Jin, bawa dia ke ruang peralatan dan bawa setiap set peralatan. Mulai hari ini, Anda bertanggung jawab untuk pelatihannya, jadi lakukan sesuai dengan pelatihan yang Anda dapatkan saat baru mulai. Tetapi ingatlah untuk tidak menunda kultivasi Anda sendiri." "Roger itu, Tuan." Tang Jin bergegas. Sudut mulut Cheng Yanan berkedut beberapa kali. Dia merasa malu dilatih oleh anak berusia 7 tahun ke atas. Namun, dia kemudian mengingat kekuatan Tang Jin dan merasa jauh lebih baik. Di Pulau Tandus ke-9, setelah Tang Xiu membawa Kuwako ke sini, ia memulai pelatihan khusus untuknya. Metode latihannya sangat brutal karena dia menyegel acu poin di tubuhnya, menyebabkan dia tidak dapat menggunakan energi True Essence-nya. Selanjutnya, ia secara pribadi memotong 10 balok batu dari gunung berbatu, yang paling ringan 150 kg dan yang paling berat sekitar 2 ton, yang ia perintahkan Kuwako untuk mengangkat obelis raksasa dan melakukan berbagai jenis pelatihan di Pulau Tandus ke-9. Namun, selusin anggota perangkat Sekte Tang yang ditempatkan di pulau itu bergabung dengan pelatihan setelah melihat Kuwako mengertakkan giginya dan bertahan pada pelatihan yang pahit dan melelahkan. Meskipun kultivasi mereka lebih rendah, kekuatan fisik dan konstitusi mereka juga tidak lemah. Pelatihan itu menyiksa, namun itu membuat mereka tumbuh. Orang-orang ini, seperti Kuwako Yamamoto, terus meningkatkan kekuatan mereka dengan mengikuti program pelatihan Tang Xiu. Bahkan ada 2 murid luar yang membuat terobosan dalam kultivasi mereka dan menjadi ahli tahap pembentukan yayasan dan karenanya, menjadi murid resmi Sekte Tang. 7 hari kemudian,
Kuwako Yamamoto berhasil menyerap semua energi obat yang terakumulasi dalam sistemnya dan, setelah melanggar batas fisiknya, berhasil maju ke tahap akhir tahap inti emas. Dalam 7 hari ini, selain mengawasi rutinitas kultivasinya, Tang Xiu tidak mundur dalam kultivasinya sendiri. Dia juga telah membuat kemajuan besar minggu ini, meskipun dia belum mengaktifkan kemampuan supernatural astral. Tidak perlu terburu-buru. Setelah menghibur dirinya sendiri, Tang Xiu kembali ke Pulau Sembilan Naga dan menghabiskan 2 hari merawat beberapa masalah. Kemudian, dia mengatur agar Tom Regi dan Kuwako Yamamoto pergi, sedangkan dia mengambil Tang 28 dan pergi ke Cina. Kembali ke Shanghai, Tang Yunde sedang duduk di ruang belajar villa di kompleks Villa Blue Star. Dia memegang buku dan diam-diam membacanya. Di depannya ada 2 pria parubaya berjas hitam, berdiri seperti patung-patung batu dengan wajah hormat. Ring, ring, ring. Nada dering telepon seluler mengganggu jalur pikiran dan membaca Tang Yunde. Setelah meletakkan buku itu, ia mengangkat telepon dan melihat penelepon di layar. Wajahnya segera berubah ketika dia menghubungkan panggilan telepon dan berbicara, "Bagaimana? Anda punya berita?" "Kami sudah mengklarifikasi beritanya. Dia ada di negara Y," sebuah suara rendah dan dalam menjawab dari telepon. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Tang Yunde ketika dia berkata dengan suara yang dalam, "Kirimi saya koordinat spesifiknya dan awasi dia." "Dimengerti," jawab suara itu dan kemudian menutup telepon. Tang Yunde menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian memandangi 2 pria setengah baya dan berkata dengan suara yang dalam, "Segera pergi ke negara Y. Ingat, Xiao Hu akan bekerja sama dengan Anda dan mengawasi orang menyebalkan itu. Juga, temukan beberapa pasukan bawah tanah dan bayar mereka sejumlah uang untuk memindahkan mereka." "Dimengerti." Kedua pria parubaya itu menjawab dan keluar dari ruang belajar. Di luar villa, Tang Xiu baru saja mengeluarkan kartu pintu dari cincin interspatialnya ketika pintu villa dibuka dari dalam dan 2 pria yang kuat keluar. "Kamu siapa?" Tang Xiu yakin dia belum pernah melihat kedua pria ini, tetapi mereka muncul di rumahnya sendiri sekarang. Ini tidak normal. "Tuan Muda Tang." Kedua pria yang kuat telah melihat foto-foto Tang Xiu dan dengan demikian mengenali identitasnya, dan memanggil dengan hormat. Tang Xiu sedikit mengerutkan alisnya. Tetapi ketika dia langsung melepaskan persepsinya, alisnya yang berkerut terentang dan dia tersenyum. "Kamu datang dengan ayahku. Tapi apa yang terjadi?" Salah satu pria besar itu dengan hormat berkata, "Tuan Muda Tang, kapal barang kami dirampok di laut. Penyelidikan kami menemukan bahwa pihak lain bukanlah bajak laut tetapi pasukan asing yang telah menargetkan kami firma Ingres. Ingres Firm." Nama itu samar-samar akrab bagi Tang Xiu, tapi dia tidak bisa menentukan dari mana dia mendengarnya. Karena dia tidak dapat mengingatnya, dia melambaikan tangan dan memberi isyarat kedua lelaki itu untuk pergi, dan kemudian memasuki villa sendirian. Dia menabrak pembantu rumah tangga yang sedang membersihkan interior dan kemudian pergi ke ruang belajar di lantai 2 setelah menyapanya. Ketuk, ketuk. Tang Xiu mengetuk pintu dan kemudian mendorongnya. Dia melihat ayahnya, Tang Yunde, mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak mendengarnya mengetuk, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia segera tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan, ayah? Kamu sepertinya terpesona oleh sesuatu." Tang Yunde segera kembali ke akal sehatnya. Setelah melihat Tang Xiu yang baru saja muncul di depannya, dia tampak sedikit bahagia dan bertanya, "Apakah kamu baru saja kembali? Bukankah kamu seharusnya berada di Pulau Sembilan Naga sekarang? Segala sesuatu di sana telah diatur, jadi aku secara alami kembali untuk menangani sesuatu," kata Tang Xiu tersenyum. "Bagaimanapun, kamu tampaknya telah mengalami beberapa kecelakaan di sini. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi musuh dalam hidup, meskipun saya tidak berharap mereka menjadi guk-guk gila." Tang Yunde menghela nafas tanpa daya. "Mereka masih agresif maju untuk menggigit begitu target mereka muncul bahkan jika kita tidak pernah mengisyaratkan atau mencoba untuk menjadi musuh dengan mereka. Kerugian kali ini tidak besar, tetapi beberapa orang kami meninggal." "Apakah itu dilakukan oleh kantor Ingres?" tanya Tang Xiu penasaran. "Hah? Bagaimana Anda tahu?" Tang Yunde tertegun dan segera bertanya. "Aku baru saja bertemu dengan orang-orangmu di halaman, ayah," kata Tang Xiu. Tang Yunde cepat mengerti dan kemudian memaksakan senyum. "Iya, orang-orang dari firma Ingres adalah biang keladinya. Ini adalah perusahaan yang sepenuhnya bergantung pada penjualan senjata. Untuk lebih tepatnya, mereka adalah House Dolan S, karena orang yang sebenarnya yang bertanggung jawab atas Ingres Firm adalah salah satu dari 3 orang teratas di House Dolan, Anmore Dolan." Saat itulah Tang Xiu menyadari mengapa dia merasa Ingres Firm ini terdengar akrab sekarang. Ada catatan tentang firma Ingres ini ketika dia sebelumnya menyelidiki House Dolan. Namun, hanya ada sedikit informasi tentang itu, sementara orang yang bertanggung jawab juga sangat rendah.
Tang Xiu sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya, apakah ada kemungkinan House Dolan mendapat kabar bahwa kau masih hidup? Saya juga berpikir bahwa seharusnya begitu. Tang Yunde mengangguk. House Dolan kehilangan banyak waktu dalam insiden masa lalu, terutama setelah kami membunuh keturunan yang paling disukai. Mereka agak menempatkan kami sebagai duri di mata mereka dan tidak sabar untuk melenyapkan kami dengan cepat. Tang Xiu melengkungkan mulutnya ke atas dan bertanya, ya, tahukah Anda siapa keturunan rumah Dolan yang paling disukai sekarang, Ayah? Tang Yunde tertegun, lalu dia segera tersenyum pahit. Seandainya kamu bertanya tentang hal itu beberapa hari yang lalu, aku tidak akan bisa menjawab. Namun, sejak insiden di mana kapal barang saya dibajak, saya menghubungi kepala operasi organisasi Darkwing di Cina. Saya mendapat info darinya bahwa keturunan House Dolan yang paling disukai sekarang adalah junior mereka yang paling terkenal bernama Angelo Dolan. Tanpa menanyakan informasi lebih rinci tentang House Dolan, Tang Xiu berkata dengan nada dingin, Angelo Dolan sudah mati bersama dengan puluhan pejuang genetika dari perusahaan BUMN. Itu adalah bunga yang mereka bayar untuk hutang mereka di masa lalu. Tapi aku ingin tahu tentang situasi tentang organisasi Darkwing di daratan ini, Ayah. Ekspresi wajahnya yang tak terbayangkan, Tang Yunde bertanya dengan heran, apa yang baru saja kau katakan? Angelo Dolan sudah mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia membawa banyak ahli bersamanya ke Saipan dan melukai beberapa anak buahku. Kemudian, saya membuat orang yang sangat kuat tunduk kepada saya dan berhasil menemukan lokasinya dengan bantuannya. House Dolan tidak lagi memiliki Angelo Dolan mulai sekarang. Tang Yunde menatap putranya dalam-dalam. Lalu, dia mengangkat ibu jari dan memuji. Aku membunuh keturunan yang paling disukai di masa lalu, dan sekarang putraku mengikutinya. Saya benar-benar tidak hanya berbaring di tempat tidur selama 2 dekade dengan sia-sia. Bagaimanapun, apa yang ingin kamu lakukan dengan organisasi Darkwing? Organisasi Darkwing ini tersembunyi di setiap sudut dunia, dan saya merasa mereka seperti kanker, kata Tang Xiu dengan tenang. Mereka pernah menjual info tentang saya kepada orang lain, jadi saya melenyapkan cabang itu. Selain itu, saya juga menghapus cabang mereka di Saipan. Kamu seharusnya tidak bertindak terlalu sembrono, nak. Tang Yunde tersentak ngeri. The Darkwing mungkin hanya agen intelijen, tetapi rumor mengatakan bahwa itu lebih kuat daripada 3 organisasi besar teratas di dunia. Tingkat kekuatan tersembunyi masih dalam kegelapan, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya sampai sekarang. Bukankah kamu pikir kamu masih akan berada di bawah tap mereka untuk apapun yang kamu lakukan di masa depan, Ayah? Tang Xiu mencibir. Ini Tang Yunde ragu-ragu sedikit dan berkata tanpa daya, tapi sekali lagi, kita tidak punya pilihan lain. Darkwing telah ada selama berabad-abad. Anggota organisasi ini jarang menunjukkan wajah mereka dan seperti tikus, bersembunyi di sudut-sudut gelap dan terus-menerus mengembangkan jaringan intelijen mereka. Bahkan jaringan intelijen dari berbagai negara di dunia tidak dapat bersaing dengannya. Tepatnya karena jaringan intel Darkwing terlalu kuat sehingga perlu untuk menyingkirkan dan menggantinya, Ayah. Tang Xiu mencibir. Selain itu, aku sudah menyiapkan banyak pengaturan, sehingga kamu dapat yakin tentang itu. Itulah mengapa saya dapat memberitahu Anda bahwa saya yakin akan sepenuhnya menghapus organisasi ini dari muka bumi bahkan jika kita kehilangan semua kesopanan dengan mereka sekarang. Tang Yunde telah mendengar tentang pembentukan Sekte Tang oleh Tang Xiu. Dia juga mendengar bahwa putranya telah membawa banyak pakar untuk membunuh binatang iblis di Himalaya dan eksploitasi militernya yang hebat. Dia tahu putranya sangat kuat, kata-kata putranya mengirim gempa di dalam hatinya. Menghancurkan organisasi Darkwing. Jika anak saya dapat menghancurkan organisasi ini, maka, apakah dia memiliki kekuatan untuk mencapai puncak piramida di dunia? Saya telah menugaskan orang untuk membangun jaringan intelijen sendiri, Ayah. Tang Xiu melanjutkan. Saya juga akan meningkatkan investasi saya dalam upaya ini, jadi saya akan dapat menyusun jaringan informasi besar di seluruh dunia dalam waktu 3 tahun. Saya tidak hanya akan menghapus House Dolan, tetapi juga akan menghancurkan organisasi Darkwing ini dan membuat mereka menghilang dari dunia. Seberapa percaya diri Anda, tepatnya, nak? Tanya Tang Yunde buru-buru. 100%, jawab Tang Xiu dengan sungguh-sungguh. Tang Yunde bangkit dari sofa dengan tiba-tiba, tampak gembira saat dia berkata dengan keras, kamu hebat, nak. Anda benar-benar jauh lebih baik daripada orang tua Anda. Bagaimanapun, ikut aku ke tempat tertentu. Ada sesuatu yang perlu saya katakan kepada Anda, dan saya ingin Anda memiliki beberapa orang juga. Tang Xiu tertegun. Anda punya sesuatu yang masih belum saya ketahui, Ayah. Tang Yunde menyeringai. Aku mungkin telah berbaring di ranjang rumah sakit selama bertahun-tahun, tetapi apakah ada orang yang tidak memiliki rahasia? Sebelum saya tertabrak dengan parah sehingga menyebabkan saya menjadi vegetarian,
saya sebenarnya telah bersiap untuk membalas dendam. Meskipun saya telah tinggal di Star City, di satu sisi, itu karena kekecewaan saya, sementara di sisi lain, adalah kekhawatiran tentang ibumu. Tapi tetap saja, bagaimana bisa seorang pria tidak menuntut utang yang harus dibayar orang kepadanya, bukan? Mata Tang Xiu menyala saat dia mengangguk dan berkata, baiklah. Aku pergi denganmu. Distrik Jingning, Shanghai. Ketika sebuah SUV hitam perlahan memasuki gerbang pabrik, Tang Xiu, yang sedang duduk di dalam mobil, tampak termenung karena ada lebih dari 10 penjaga keamanan di gerbang. Mereka semua tampak biasa-biasa saja dan tidak memancarkan aura yang kuat, namun masing-masing dan setiap bayang-bayang prajurit membayangi setiap tindakan yang mereka lakukan. Dia juga sangat menyadari banyak orang yang bersembunyi di sudut-sudut tersembunyi di sekitarnya. Dia telah melepaskan persepsinya dan menemukan hampir 50 ahli dalam radius beberapa ratus meter. Tempat itu dijaga ketat, ayah. Tang Xiu menoleh untuk melihat Tang Yunde yang tampak tenang dan berbicara perlahan. Itu pasti, nak. Tang Yunde tersenyum berkata, tempat ini adalah rahasia terbesar saya dan juga kartu terbesar saya. Saya tahu beberapa tata letak keluarga kami, tetapi bahkan ayah saya tidak tahu apa yang saya atur di sini. Dulu ketika di Star City, saya tidak berharap House Dolan mengendus trek saya, jadi saya hanya merasakan sedikit bahaya, karenanya menyebabkan kelalaian saya. Kalau tidak, jika saya harus membawa banyak tenaga untuk menyerang pasukan House Dolan yang bersembunyi di Tiongkok, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang keluar sebagai pemenang. Wajah Tang Xiu sedikit berubah dan dia mengangguk tanpa kata. Ketika SUV hitam berhenti di alun-alun di luar gudang, Tang Xiu melihat 5 pria dan wanita keluar dari gudang, salah satunya adalah wanita muda yang pernah dilihatnya. Kakak Tang, Paman Tang. Ni Penggang maju untuk menyambut Tang Yunde dengan pelukan, sementara Ni Jie di belakangnya memanggil dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya melihat Jie kecilmu setelah aku bangun, bukan, Penggang? Kata Tang Yunde, aku tidak pernah berpikir gadis kecil dari tahun itu telah tumbuh sekarang. Dia sangat mirip denganmu, sangat cantik. Haha, jika kamu pikir dia cantik, mengapa kamu tidak menganggapnya sebagai menantu keluarga Tang, kakak? Ni Penggang tersenyum berkata, ngomong-ngomong, aku sudah lama mendengar tentang nama terkenal itu, keponakanku, Tang Xiu. Tang Yunde tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menoleh ke Tang Xiu dan berkata, Siwer, ini adalah saudara yang telah menghadapi bahaya dan berani mati bersama saya beberapa kali di masa lalu, dan yang satu itu adalah putrinya, Ni Jie. Penggang adalah salah satu dari kita sendiri dan seseorang yang dapat kita percayakan kembali kepada kita. Paman Ni, Sister Jie, bagaimana kabarmu? Tang Xiu menyapa dengan hormat. Aku baru tahu ketika orang tuamu memanggilku, Tang Xiu. Ni Penggang tersenyum berkata, kupikir kita akan terus berbaring rendah untuk waktu yang akan datang. Itu sebabnya saya tidak pernah berpikir Anda tumbuh menjadi sangat kuat dalam waktu yang singkat dan membuat orang tua Anda membawa Anda ke sini. Ayo masuk ke dalam. Saya akan mengajak Anda melihat beberapa orang yang akan menjadi pria paling setia di masa depan. Tang Xiu mengangguk tanpa kata. Dia pernah mengirim anak buahnya untuk menyelidiki Ni Jie, dan secara alami tahu bahwa Ni Penggang adalah seorang pengusaha. Hanya saja, dia tidak menyangka pria itu memiliki hubungan yang begitu dalam dengan ayahnya. Ketika mereka menuju gudang, Tang Yunde berbicara, kakak Penggang juga seorang saudara yang berani menghadapi bahaya dan mati bersamaku di masa lalu, nak. Tapi dia menemui ajalnya di medan perang ketika dia pergi berperang dengan House Dolan bersamaku saat itu. Penggang, bagaimanapun, pensiun dini karena alasan khusus. Tang Xiu tiba-tiba menyadari mengapa rencana mengatur ayahnya di masa lalu masih dilaksanakan meskipun lebih dari 2 dekade telah berlalu. Itu karena masih ada orang yang melakukannya. Kilatan pembunuh melintas di mata Ni Penggang, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku mengangkatku, dan kami berdua terikat oleh takdir yang sama, menghadapi weal dan duka bersama. Aku tidak berharap dia pergi sepagi ini, jadi aku akan memastikan untuk melenyapkan House Dolan dengan saksama. Semua anggota klan mereka harus mati. Langkah Tang Xiu terhenti saat dia melihat punggung Ni Penggang. Sosoknya tiba-tiba melintas dan muncul di depannya seketika. Ketika dia mengeluarkan 4 jarum perak dari cincin interspatial, dia langsung menusuk acu points dan, pada saat yang sama, memegang belati tajam dan membuat luka berdarah pada acu poin di luar paru-paru Ni Penggang. Siwer, Tang Xiu. Setelah melihat tindakan Tang Xiu, kompleksi Tang Yunde dan Ni Jie berubah secara drastis dan berteriak, sedangkan pria dan wanita di sekitar tampak muram dan bertukar pandangan kecewa ketika mereka bergerak ke arah mereka. Tang Xiu mengabaikan ayahnya dan Ni Jie sama sekali. Sambil menatap Ni Penggang berwajah pucat, Tang Xiu berkata dengan nada yang dalam, saya sudah menyadari ada beberapa masalah dengan tubuh Anda pada pandangan pertama. Niat membunuh dalam diri Anda terlalu berat,
dan itu telah mempengaruhi sirkulasi energi di jantung dan paru-paru Anda. Meskipun Anda tidak dapat melihat apa-apa, jika kondisi ini terus berlanjut, niat membunuh, dendam, dan emosi negatif lainnya yang disebabkan oleh energi yin akan mengikis dan merusak otak Anda, dan juga menyebabkan jantung dan paru-paru Anda gagal dan kemudian menyebabkan Anda mati kesakitan. Sekarang, duduk bersila dan lakukan apa yang saya katakan. Tolong yakinlah, Anda adalah saudara lelaki saya yang hidup dan mati dan seorang penatua yang saya hormati. Aku tidak akan menyakitimu. Kulit Ni Penggang dengan cepat kembali normal setelah mendengar ini. Dia percaya Tang Yunde karena dia percaya pria itu juga menyimpan kebencian terhadap rumah Dolan sedalam miliknya. Karena itu, ia juga mempercayai Tang Xiu karena ia adalah putra Tang Yunde. Duduk bersila, Ni Penggang diam-diam menutup matanya. Anda pasti berkultivasi di Qigong, tetapi meridian yang terbuka adalah tipe Yin, jadi teknik kultivasi Anda sendiri memiliki masalah, lanjut Tang Xiu dengan suara yang dalam. Itu tidak akan menjadi masalah jika orang yang mengolahnya adalah seorang wanita, tapi kamu adalah seorang pria dengan energi yang kuat, jadi berlatih itu menjadi masalah besar bagimu. Berkonsentrasilah dan tenangkan pikiranmu. Kontrol energi di sistem Anda dan biarkan semuanya mengalir ke paru-paru dan titik akupuntur. Saya sudah membuka lubang di sana, dan sekarang giliran Anda untuk mengeluarkan semua energi yin dalam sistem Anda. Ni Penggang tiba-tiba membuka matanya dan menatap Tang Xiu. Tapi mengusir semua energi yin di tubuhku sama dengan membuang kultivasi saya, keponakan. Saya belum membalas permusuhan, bagaimana saya bisa menjadi cacat? Tolong percayalah padaku, Paman Ni. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi sia-sia, tetapi akan memberimu manfaat besar sebagai gantinya. Percaya padanya, dan itu akan bermanfaat bagi saya. Setelah kulitnya berubah beberapa kali, Ni Penggang hanya ragu-ragu kurang dari 3 detik sebelum dia menutup matanya dan mengedarkan truki dalam sistemnya untuk memaksa energi yin, memaksanya untuk berkumpul dan mengalir ke titik akupuntur paru-paru. Engah, darah berceceran dan suhu di sekitar Ni Penggang turun beberapa derajat hanya dalam setengah menit. Tang Xiu sendiri tidak terpengaruh, tetapi Tang Yunde dan Ni Jie, yang sangat dekat dengan Ni Penggang, tampak ngeri dan buru-buru mundur beberapa langkah. Mereka merasakan perubahan suhu sekarang dan boom emosi negatif yang kuat dan keinginan membunuh di dalam hati mereka, meskipun orang yang ingin mereka bunuh bukanlah Ni Penggang. Namun, boom emosi negatif itu masih membuat mereka ngeri. Waktu berlalu dan setengah jam dengan cepat berlalu. Ni Penggang merasakan kelemahan. Ki sejati yang ia kembangkan dengan susah payah telah diusir dan semua energi yin dalam sistemnya telah habis sama sekali. Tang Xiu terus memperhatikan kondisi Ni Penggang. Setelah mengetahui kondisinya, ia segera mengeluarkan 4 perak yang tidak perlu dari tubuhnya dan mengeluarkan salep obat dan mengoleskannya pada luka di atas paru-parunya. Dia kemudian mengambil pil obat dan memasukkannya ke mulut Ni Penggang, mengatakan, teruslah berkonsentrasi dan sempurnakan Ki Anda. Rasakan aliran Ki di tubuh Anda dan kemudian sirkulasi sesuai dengan rute kultivasi ini. Karena itu, Tang Xiu memegang pergelangan tangannya dan memeriksa nadinya sambil mentransfer seutas energi primal chaos ke tubuhnya untuk dengan cepat menyerap energi yang terkandung dalam pil. Membuka meridian dan titik akupuntur baru adalah kesempatan yang menggembirakan bagi seorang kultivator, tetapi Ni Penggang, yang menderita banyak rasa sakit, masih memutuskan untuk tidak mengalami bahkan 1/10 dari proses menyakitkan ini lagi. Namun, dia masih ingin tahu betapa bermanfaatnya itu seperti yang dikatakan Tang Xiu. Karena itu, ia bertahan dan menguatkan diri dari pingsan karena kesakitan. Kali ini, 3 jam berlalu ketika Ni Penggang merasa otaknya seakan dipenuhi raungan. Rasa sakit di tubuhnya menghilang seperti gelombang, digantikan oleh aliran energi hangat yang beredar di seluruh sistemnya dan melahirkan kenyamanan yang intens. Sangat nyaman sehingga dia merasa seperti membasahi dirinya dengan air hangat. Dia hampir mengerang karena kenyamanan yang dalam. Suara Tang Xiu kemudian terdengar di telinganya. Hafalkan rute sirkulasi energi True Essence ini. Sirkulasikan energi Anda setiap hari selama setidaknya 49 hari. Anda dapat dengan sukses memulai jalur kultivasi dan menjadi kultivator tahap penyulingan Qi setelah 3 bulan. Seorang kultivator di tahap penyulingan Qi. Meskipun Ni Penggang tidak tahu apa arti tahap penyulingan Qi ini, dia tahu keberadaan para kultivator beberapa karakter seperti dewa di matanya, yang memiliki kemampuan dan kekuatan gaib yang misterius yang cukup untuk membuat banyak orang menyembah mereka. Melihat ekspresi menyakitkan di wajah ayahnya menghilang sepenuhnya, kegelisahan Ni Jie akhirnya mereda. Dia memandang Tang Xiu dan bertanya, bagaimana kondisi ayahku? Dia baik-baik saja sekarang. Bisa dikatakan apa yang terjadi padanya adalah berkah tersembunyi, kata Tang Xiu tersenyum. Erosi energi yin dalam sistemnya telah sangat merusak kondisi internalnya, tetapi setelah habis,
itu meninggalkan energi esens sejati setelah ia berkultivasi dalam teknik kultivasi yang saya ajarkan kepadanya. Itu karena erosi fisiknya yang konstan seperti temper yang tak henti-hentinya membuat kondisi fisiknya menjadi jauh lebih baik daripada orang kebanyakan karena pemupukan energi esens sejati. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Nijie menggelengkan kepalanya. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Tang Xiu tersenyum menjawab, kamu hanya perlu tahu tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa di tubuh ayahmu lagi. Dia bahkan akan jauh lebih baik daripada sebelumnya setelah dia bangun. Bibir Nijie menggeliat beberapa kali dan dia ragu akan pernyataan itu. Dia jelas melihat tindakan Tang Xiu. Dia menggunakan 4 jarum perak untuk menusuk tubuh ayahnya dan bahkan menggunakan belati untuk membuat luka berdarah. Bagaimana mungkin itu bermanfaat baginya? Malam tiba dan aliran energi yang dingin membuat Nijie, yang fisiknya lemah, menggigil, dan wajahnya pucat. Tang Xiu, yang duduk tidak jauh darinya, menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia melepas mantelnya dan menyerahkannya padanya, berkata, pakai ini. Nijie mengambil jaket dan mengangguk tanpa sepatah kata pun. Tang Xiu mengalihkan fokusnya ke Ni Penggang. Saat tubuhnya bergerak, dia langsung berkata sambil tersenyum, jika tebakanku benar, Paman Ni harus segera bangun. Seperti yang baru saja dia katakan, Ni Penggang terbangun dari kultivasinya saat suara Tang Xiu menghilang. Ketika penglihatannya dipulihkan, dia melihat Tang Yunde, Tang Xiu, putrinya Nijie, dan sisanya duduk di depannya. Dia langsung melompat dari tanah dan menggerakkan lengan dan bagian bawah tubuhnya. Dia merasakan kekuatan yang terkandung di tubuhnya sekarang, dan cara dia memandang Tang Xiu tiba-tiba berubah berbeda. Ini kekuatan yang sangat kuat, gumam Ni Penggang, sedikit bersemangat. Itu karena pil esens amasing, jadi tentu saja, itu akan sangat bermanfaat bagimu, kata Tang Xiu tersenyum. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Terus edarkan energi esens sejati Anda selama 49 hari setiap hari dan lakukan sesuai dengan rute sirkulasi ini. Terus praktikkan setidaknya selama 3 bulan. Ni Penggang mengangguk dengan tegas. Dia kemudian ragu-ragu dan bertanya, Tang Xiu, Anda mengatakan kepada saya bahwa saya bisa menjadi seorang kultivator jika saya bertahan selama 3 bulan. Apakah itu benar? Itu benar. Tang Xiu mengangguk. Teknik kultivasi yang saya ajarkan kepada Anda adalah teknik untuk mencapai keimortalan, meskipun masih ada konten berikutnya yang harus diajarkan. Tetapi saya akan memberi Anda seluruh rangkaian teknik kultivasi ini nanti, sehingga tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk berjalan di jalan keimortalan di masa depan selama Anda mencurahkan waktu Anda untuk berkultivasi dengan baik. Berjalan di jalur kultivasi dan menjadi immortal. Mulut Ni Penggang berkedut beberapa kali dan merasa Tang Xiu sedikit melebih-lebihkan. Kamu tampaknya lebih beruntung daripada aku, Penggang. Tang Yunde tertawa kecil dan berkata, Xiu'er telah lama mengajari saya teknik kultivasi juga, tapi saya belum berhasil mengolah energi esens sejati sampai sekarang. Yah, saya mengambil beberapa hal baik juga, cukup banyak. Tapi ya, itu tidak ada gunanya. Mata Ni Penggang langsung bersinar. Dia dengan bersemangat menatap Tang Xiu dan bertanya, itu mengingatkan saya pada sesuatu, keponakan. Anda baru saja mengatakan Anda memberi saya pil obat, kan? Pamanmu sudah tua dan sepertinya aku tidak akan mudah berkultivasi nanti. Kecepatan kemajuan kultivasi saya bisa lebih cepat dengan bantuan pil ini. Tang Xiu mengambil botol giok dari cincin interspatial dan memberikannya kepada Ni Penggang sambil tersenyum. Ada 10 pil esens amasing di sini, tapi kamu tidak boleh meminumnya dalam 3 bulan ke depan. Kultivasi seperti membangun sebuah bangunan. Jika fondasi tidak cukup solid, akan mudah untuk menemukan gejala penyimpangan Qi di masa depan. Anda juga harus memahami kebenaran utama bahwa terburu-buru membuat sampah, Paman Ni, jadi jangan minum pil ini dalam situasi apapun dan terus berlatih selama 3 bulan ke depan. Anda masih bisa dengan mudah menekan beberapa ahli Grandmaster seni bela diri nanti bahkan tanpa mengambilnya. Saya dapat dengan mudah menekan ahli tingkat seni bela diri Grandmaster. Ni Penggang berkedip dan detak jantungnya melonjak beberapa kali, bertanya, kamu tidak berbohong padaku, bukan, keponakan? Tang tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat antisipasi di wajah Ni Penggang. Dia mengambil 2 buah cik dan menyerahkannya kepada lelaki itu dan ayahnya sebelum menyalakannya. Setelah menyalakan satu untuk dirinya sendiri, dia mengambil 2 isapan dalam perlahan dan kemudian tersenyum berkata, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda, Paman? Kekuatan Anda saat ini harus melebihi apa yang Anda miliki sebelumnya. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Ni Penggang ragu-ragu sejenak sebelum dia segera melihat pada 2 pria paruh baya yang berdiri di dekatnya. Setelah melambai pada mereka, dia berkata, kalian berdua adalah pakar yang kuat. Aku bisa mengalahkanmu 1 lawan 1, tapi aku akan kesulitan menghadapi kalian berdua pada saat yang sama.
Aku ingin berdebat dengan kalian berdua. Kedua pria parubaya saling bertukar pandang dan salah satu dari mereka tersenyum aneh. Apakah kamu yakin, bos? Ni Penggang melangkah maju sebagai jawaban, mengacungkan jarinya padanya dan berkata, datanglah padaku dan lepaskan semua yang kau punya. Diterima. Kedua lelaki itu saling bertukar pandang dan segera menuju ke Ni Penggang. Kecepatan mereka sangat cepat dan kekuatan mereka juga kuat. Setiap gerakan mereka menciptakan suara siulan, dan pukulan mencolok mereka telah mencapai Ni Penggang. Alisnya sedikit berkerut, Ni Penggang melakukan gerakan kaki dan langsung menghindari serangan kedua pria itu dan berteriak dengan keras, apakah kalian belum makan atau apa? Saya bilang untuk memberi saya semua yang Anda punya. Kedua pria parubaya itu tampak bingung. Mereka jelas sudah habis-habisan, demi Tuhan. Serangan bersama mereka barusan membawa pengalaman tempur mereka yang kaya dan tanpa cacat, namun, mengapa Ni Penggang menghindarinya dengan mudah? Kecepatannya, bisik seorang pria parubaya. Yang lain menyipit dan menjawab, bahkan jika dia lebih kuat dari sebelumnya, kita sendiri tidak lemah. Ayo lanjutkan. Oke, keduanya adalah ahli yang keras dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Mereka terus-menerus memaksa Ni Penggang untuk mundur dengan serangan bersama mereka. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tetap tidak dapat melukainya dan tidak dapat mengambil keuntungan. Bahkan pukulan dan tendangan Ni Penggang memukul mereka sebagai gantinya. Berhenti. Ni Penggang berhenti menyerang dan berdiri diam di tempatnya. Dia mengerutkan alisnya dan berteriak, apa yang kalian lakukan? Saya bilang untuk memberi saya semua yang Anda punya, bukan. Serangan Anda hari ini terlalu lunak, dan kecepatan Anda sangat lambat. Saya bisa menyapu gigi Anda bersih jika saya ingin hanya dalam setengah menit. Apa? Mata kedua lelaki itu terbelalak dan dengan bodoh menatap wajah Ni Penggang yang marah. Tiba-tiba, mereka tampaknya menyadari sesuatu dan menoleh ke Tang Xiu dengan harapan yang membara. Hanya butuh setengah hari, tetapi Tang Xiu mampu membuat bos mereka, Ni Penggang, lebih tangguh. Itu adalah metode yang bertentangan dengan tatanan alam. Mereka berdua juga ingin menjadi lebih kuat dan naik level dalam waktu singkat seperti itu. Tang Xiu merasa sedikit geli dalam hati setelah melihat penampilan mereka. Dia datang ke sisi Ni Penggang dan setengah tersenyum berkata, "Yah, itu bukan karena mereka tidak pergi keluar, Paman Ni. Itu karena Anda menjadi lebih kuat. Anda mungkin belum menyadarinya, tetapi Anda hanya akan mengerti betapa hebatnya seorang kultivator setelah Anda benar-benar maju ke tahap penyulingan Qi. Anda akan melihat bahwa Anda 10 kali lebih kuat dari Anda saat ini." Ni Penggang menatap kosong pada Tang Xiu sejenak. Kemudian, dia mengalihkan fokusnya kedua orangnya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda yakin Anda sudah keluar sekarang? Kami 100% yakin. Kami bahkan memeras setiap kekuatan kami. Kedua pria itu diam-diam kecewa menemukan bahwa Tang Xiu langsung mengabaikan mereka. Mereka langsung menjawab dengan serius setelah mendengar pertanyaan Ni Penggang. Ni Penggang terdiam. Hanya setelah waktu yang lama dia akhirnya melihat ke atas dan menyentuh dagunya, berkata, aku akan mengikuti dan bekerja di bawahmu nanti, Tang Xiu. Tolong jangan katakan itu, Paman Ni. Tang Xiu buru-buru menyela. Ayah mengawasi kita, dan kamu hanya akan membuatnya memberinya beberapa pelajaran. Senyum muncul di wajah Tang Yunde. Dia sangat puas dengan penampilan putranya hari ini. Dia dan Ni Penggang adalah saudara seumur hidup dan mati dan memiliki musuh bersama. Namun, dia tidak memiliki jaminan 100% bahwa yang terakhir tidak merasakan perbedaan pendapat dan kesetiaan setelah bertahun-tahun. Tetapi terlepas dari itu, ia benar-benar tunduk kepada putranya. Pokoknya, serahkan perusahaan keamanan dan tenaga kerjanya kepada Siwer, Penggang. Saya yakin dia dapat melatih sejumlah besar tentara elit di bawah kepemimpinannya, sehingga kita dapat membalas permusuhan kita saat itu, kata Tang Yunde tersenyum. Anggota senior perusahaan keamanan kami semuanya dibentuk oleh Anda, Brother Tang. Saya hanya mengisi kembali darah baru, jadi jumlah tenaga kerja perusahaan sekarang telah mencapai 80 orang, kata Ni Penggang tanpa ragu-ragu. Kamu dapat yakin bahwa mereka semua adalah saudara yang setia dan dapat diandalkan, jadi aku sangat lega memberikannya kepada Tang Xiu karena bocah ini memiliki kemampuan. Di gudang, seluruh 80 anggota perusahaan keamanan Cloud Cauldron semuanya melakukan pelatihan fisik. Butir-butir keringat membuat mereka basah kuyup dan mereka tampak lelah pada saat ini, namun tidak ada dari mereka yang berhenti berlatih. Bam! Seorang pria yang sekuat lembu menendang karung pasir yang menggantung dengan cepat dan ganas. Tubuh bagian atasnya yang terbuka terlihat berkilau, dan bekas luka yang mengerikan menghiasi otot-ototnya yang ramping, yang menunjukkan bahwa ia telah sering menghadapi pertempuran hidup dan mati berkali-kali. Bekas luka juga melukis wajahnya dari alis kanan ke kiri, tampak seperti kalajengking yang berbaring, membuatnya tampak menakutkan.
Ganti karung pasirmu dengan yang lebih tahan untuk menendang, Yang Hu. Seorang pria yang kuat meraih handuk dan menyeka keringat dari wajah dan lehernya. Dia meremas handuk untuk memaksa keluar keringat, menggelengkan kepalanya dan berteriak. Kami tidak punya karung pasir yang lebih tahan terhadap tendangan, Kapten. Anda menendang dan mengecam dua dari mereka bulan ini. Itu adalah stok terakhir kami. Seorang pria muda yang sama jangkungnya dalam pakaian olahraga hitam memutar matanya dan menjawab dengan wajah tak berdaya. Alis pria kekar berubah dan dia membalas dengan marah. Apakah semua produsen yang menghasilkan sampah karung pasir ini atau semacamnya? Atau apakah mereka orang menyebalkan di gudang senjata menggelapkan dana dan material? Karung pasir menyebalkan ini bahkan tidak cukup bagiku untuk digunakan bahkan selama 3-5 hari jadi sampah menyebalkan. Pria muda itu melemparkan wajahnya ke samping secara langsung. Dia jernih tentang kekuatan dan kekuatan kaptennya. Bahkan jika kekuatan meninjunya tidak mencapai 250 kg, itu seharusnya tidak jauh juga. Kekuatan tendangannya bahkan lebih besar sekitar 600 kg setiap kaki. Ditambah dengan ketinggian 1,9 meter, dia benar-benar monster humanoid. Tepuk-tepuk-tepuk. Mengikuti ayahnya dan Nipenggang ke dalam gudang, visi Tang Xiu menyapu pria kekar itu dan dia bertepuk tangan tersenyum. Kekuatan yang bagus. Sangat jarang orang rata-rata memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi, kualitas karung pasir yang diproduksi oleh pabrik memang mengerikan. Tetapi jika Anda membutuhkan beberapa karung pasir, saya akan meminta orang-orang saya mengirimkan Anda beberapa yang tidak mungkin meledak bahkan jika Anda memiliki ribuan pound kekuatan pukulan. Bos, pria kekar mengangguk ke Nipenggang dan hanya melirik Tang Xiu dengan apatis. Ketika tatapannya beralih ke Tang Yunde, murid-muridnya menyusut dan tidak percaya meluap dari matanya. Handuk di tangannya jatuh ke lantai dan tubuhnya bergetar. Dia menyerang maju seperti orang gila ke arah Tang Yunde dan berseru dengan keras, "Kamu adalah kapten." Mata Tang Yunde agak lembab. Dia tidak mengizinkan Nipenggang untuk memberitahu kabar bahwa dia masih hidup sampai saudara-saudara mereka yang lain. Dia berencana untuk menyerahkannya kepada putranya suatu hari, sehingga mereka bisa bekerja untuknya. Zai Biao, bibir Tang Yunde menggeliat saat dia melihat wajah tak percaya Li Zai Biao dan perlahan mengangkat tangannya. Tepuk, kedua telapak tangan pria itu saling mencengkeram erat. Mereka berpelukan erat dan menepuk punggung satu sama lain. Mereka tidak dapat menenangkan emosi mereka yang mengaduk-aduk untuk waktu yang lama. Kapten, pengajar, kakak Tang, bergerak cepat seperti angin puyuh, selusin pria setengah baya yang basah kuyup dengan cepat berlari ke depan Tang Yunde. Semua dari mereka mengenakan ekspresi terkejut dan terkejut. Tang Yunde membebaskan Li Zai Biao dan memeluk masing-masing dari setiap pria paruh baya yang kekar. Kata-kata tidak diperlukan di antara pria, karena mereka hanya perlu tahu bahwa Anda aman dan sehat untuk menunjukkan sikap tulus mereka. Tetapi orang-orang tegar lainnya, lebih dari 60 dari mereka, tampak bingung, meskipun mereka merasa bahwa Tang Yunde samar-samar akrab. Siapa pria ini? Tanya seorang pria besar yang memegang dumbbell dengan vena biru yang menonjol di dahinya. Tidak tahu, sobat, tapi dia terlihat familiar. Yah, bisakah dia menjadi salah satu dari kita? Selain itu, Cap sepertinya lupa untuk bertemu dengannya. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja dialamatkan oleh Cap? Kapten. Saat suara orang terakhir memudar, puluhan pria kuat di sekitarnya semua tertegun dan terkejut. Ketidakpercayaan menutupi wajah mereka setelah setengah menit dan mereka menembak dengan bersemangat dan pandangan fanatik ke arah Tang Yunde. Itu benar itu Kapten Tang Yunde. Itu dia. Benar sekali, kau. Itu pasti dia. Itu idola kita, teman-teman. Mereka semua adalah prajurit berdarah besi prajurit yang telah pensiun dari tentara dan telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mereka dipersatukan oleh satu panutan di hati mereka, yang merupakan kapten heroik pasukan khusus lebih dari 2 dekade lalu, Tang Yunde. Dia seperti legenda di ketentaraan, dewa perang yang kuat. Tatapan Tang Yunde menyapu saudara-saudara tua yang berbaris di depannya. Bibirnya menggeliat beberapa kali ketika dia dengan suara serak berbicara dengan wajah bahagia, hebat. Ini bagus. Anda semua masih hidup. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa melihat Anda lagi setelah bangun, saudara. Li Zai Biao bertanya, di mana saja Anda selama ini, Kapten? Dan apa maksudmu dengan bangun? Nipenggang yang menjelaskannya kepadanya. Brother Tang diam-diam dirancang melawan dan diserang oleh musuh yang kuat dan kemudian berubah menjadi vegetatif selama bertahun-tahun. Dia telah menghabiskan 2 dekade di tempat tidur, tetapi sekarang dia bangun dan kembali ke kita sambil menyembunyikan kebencian yang sama seperti kita. Dia menjadi vegetarian selama 20 tahun. Semua orang tampak kaget. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Tang Yunde benar-benar bisa bangun dari kondisi itu. Lebih jauh, dia terlihat seperti dia tidak berbeda dari orang normal.
1105. Tang Xiu dengan tenang dan diam-diam menyaksikan pertemuan kembali antara ayahnya dan kakak laki-lakinya dengan perasaan hangat. Kejadian yang mengungkapkan sifat alami masing-masing pria membuatnya sadar bahwa dia masih jauh lebih buruk daripada ayahnya sendiri yang juga merupakan alasan ayahnya menurunkan penjagaannya ketika menghadapi saudara-saudaranya. Namun, ia tetap berpegang pada prinsipnya bahwa betapapun baiknya saudara-saudaranya, itu tetap tidak kalah pentingnya daripada menjadi tangguh sendiri. Ketika dia berkomplot melawan saat berada di dunia immortal, dia selalu berpikir bahwa teman-teman baiknya adalah saudara-saudaranya yang sejati. Namun, dia akhirnya menemukan bahwa itu semua hanyalah angan-angannya. Tiba-tiba, wajahnya sedikit bergeser dan dia diam-diam mundur di luar gudang. Ketika dia muncul di alun-alun di luar, dia melihat sekeliling beberapa kali dan bertanya dengan ringan, "Mengapa kamu datang ke sini?" "Grandmaster," sosok Tang An tidak muncul, tetapi suaranya yang samar masuk ke telinga Tang Xiu. "Kami baru saja menerima kabar bahwa sekelompok pakar asing berkumpul di pelabuhan pribadi Haidi di kota Yungang. Mereka sekarang menempati situs sepenuhnya dan tidak ada yang bisa mendekati itu. Info yang dikumpulkan oleh Departemen Intel kami mengatakan ada hampir 100 orang yang berkumpul di sana, dan jumlahnya masih bertambah." Tang Xiu mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa pemilik pelabuhan itu?" "Wen Feng. Dia adalah pengembang real estate di kota Yungang dan juga orang terkaya di sana," kata Tang An. "Orang-orang kita secara diam-diam telah menyelidikinya dan menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengannya." "Dan masalah-masalah itu," lanjut Tang Xiu, "Wen Feng menghabiskan masa kecilnya sebagai yatim piatu yang tinggal di panti asuhan sebelum dia berusia 12 tahun, kata Tang An. "Tetapi ada kebakaran besar di panti asuhan kemudian dan banyak staf dan anak-anak dibakar sampai mati dan banyak yang hilang. Wen Feng adalah salah satu dari orang-orang yang hilang, tetapi dia tiba-tiba muncul di kota Yungang ketika dia berusia 18 tahun sekitar 6 tahun setelah insiden itu. Dia memasuki sekolah utama di kota Yungang untuk belajar dan mengikuti Chet College Entrance Test di tahun keduanya. Dia diterima di Uni Utara, tetapi kemudian melepaskan kesempatan untuk mendaftar dan memulai bisnisnya di Yungang. Setelah 21 tahun, ia mendirikan River Hill Group dan menjadi orang terkaya di Yungang dengan aset hingga 10 miliar yuan. Grup River Hill ini tidak hanya bergerak dalam pengembangan real estate tetapi juga bisnis perdagangan luar negeri dengan pelabuhan pribadi yang dapat menampung lebih dari 10 kapal kargo besar. "Apa yang ingin saya ketahui adalah masalah identitasnya," tanya Tang Xiu dengan samar. "Ini semua tentang dananya. Banyak dananya berasal dari luar negeri," kata Tang An. "Meskipun modal mengalir ke China dari perdagangannya sangat rahasia, orang-orang kami dapat melacak aliran modal dari beberapa negara di luar negeri meskipun pejabat masing-masing di negara itu mungkin tidak bisa mendapatkan apapun jika mereka dengan sengaja menyelidikinya." Mata Tang Xiu menyala karena terkejut. Apa yang dialami Wen Feng setelah hilang selama 6 tahun? Jika dia direkrut dan menjadi tentakel kekuatan asing dan kemudian kembali ke Cina, dia harus memiliki beberapa target, tujuan, dan skema yang harus dilakukan. "Apakah kamu menemukan identitas aslinya dan mereka yang bergegas ke sana?" "Kami belum mendapatkan apa-apa," jawab Tang An. "Gerakan mereka tidak menentu dan mereka melayang dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, mereka sangat waspada. Koperasi Intel kita hampir diperhatikan oleh mereka meskipun mereka sangat berhati-hati. Selain itu, beberapa klien terpercaya kami ditemukan hanya untuk melacak aliran modal dari luar negeri ke Wen Feng. Jika bukan karena pasukan kita melangkah maju, kemungkinan pihak lain sudah menemukan kita." Tang Xiu menyipitkan mata dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar dalam benaknya. Setelah keheningan panjang, dia perlahan berkata, "Kita akan menuju ke Yungang malam ini. Hanya kita berdua. Kami akan mencari tahu siapa orang-orang ini dan organisasi mana yang berafiliasi dengan Wen Feng." Dimengerti. Tidak ada suara atau gerakan lain setelah Tang An selesai berbicara. Tang Xiu jatuh ke pemikirannya untuk sementara waktu sebelum berbalik dan berjalan menuju gudang. Ketika dia masuk, dia melihat semua pria besar itu sedang berlatih, sedangkan Li Zaibiao sedang mengobrol dengan ayahnya dan Ni Penggang. "Hei, Siwer, di mana Anda baru saja pergi?" Setelah melihat Tang Xiu berjalan di dalam, Tang Yunde segera melambaikan tangan dan bertanya dengan keras. "Saya baru saja menerima pesan tertentu, jadi saya pergi sebentar. Ngomong-ngomong, aku senang kamu bisa bertemu dengan kakak laki-lakimu, Ayah." "Ya, saya sangat senang melihat mantan saudara lelaki saya ini." Tang Yunde tersenyum senang. "Baiklah, izinkan saya memperkenalkan Anda, Siwer. Dia Li Zaibiao, seorang jenius yang dulunya militer yang muncul di ketentaraan." "Bagaimana kabarmu, Paman Li?" Tang Xiu memandang Li Zaibiao dan tersenyum mengangguk. Pria besar itu dengan hati-hati memeriksa Tang Xiu dan menggelengkan kepalanya. Tulang dan tubuhnya terlalu lemah,
dan aura akademismu terlalu tebal. Anda akan membutuhkan kekuatan yang kuat untuk menjadi prajurit sejati. Tapi ayahmu seperti dewa perang bagi kita di masa lalu, jadi kupikir ayah harimau tidak akan melahirkan anak guguk. Kamu pasti sangat luar biasa dalam hal lain, kan? Mata Tang Xiu dipenuhi dengan ekspresi aneh, sedangkan Tang Yunde dan Ni Penggang memutar mata mereka, merasa terhibur oleh Li Zaibiao, yang menilai orang lain dari penampilannya. Pria itu sendiri mengabaikan ekspresi semua orang dan melanjutkan, tapi sekali lagi, apa yang dia katakan tentang karung pasir tadi benar-benar menarik minatku. Bagaimanapun, dapatkah saya memiliki sebanyak yang saya inginkan jika Anda benar-benar memiliki karung pasir berkualitas baik yang dapat menahan kekuatan saya? Tang Xiu menatap Tang Yunde dengan tatapan ingin tahu. Tang Yunde menyipitkan mata dan bertukar pandang dengan Ni Penggang. Dia melambai ke Tang Xiu dan tersenyum berkata, "Yah, karena kami siap untuk menyerahkannya kepada Anda, bermainlah dengan mereka sesuka Anda. Tapi jangan terlalu jauh. Anda juga tahu betapa mahalnya perawatan medis saat ini." Tang Xiu hanya tersenyum sebagai tanggapan dan melihat ekspresi Li Zaibiao, sambil tersenyum berkata, "Paman Li, Anda pikir tubuh dan tulang saya terlalu lemah, bukan? Apakah Anda merasa saya tidak cocok untuk bertanding dengan pria kuat dengan otot hanya karena saya memiliki aura ilmiah yang tebal?" Li Zaibiao mengerutkan kening dan dengan ragu berkata, "Tang Xiu, aku selalu mengatakan apapun yang ada dalam benakku dan orang tuamu juga tahu ini. Membuang kotoran padamu tidak pernah menjadi tujuanku. Tapi, saya benar-benar merasa bahwa Anda terlalu lemah, jadi Anda harus berolahraga keras di masa depan. Anda bisa datang kepada kami nanti jika Anda mau, dan kami bisa mengajari Anda beberapa gerakan bela diri." Hehehe, Tang Xiu berjalan menuju rangka besi di samping. Setelah melepas jaketnya dan meletakkannya di rangka besi, dia berbicara dengan lantang, "Semuanya, perhatikan. Kapten Li berpikir bahwa saya terlalu lemah dan ingin mengajari saya beberapa langkah bela diri. Namun, saya tidak diyakinkan olehnya meskipun saya masih sangat muda. Itu sebabnya saya akan menantang Kapten Li. Jika dia bisa menang melawan saya, dia bisa memperlakukan saya seperti seorang prajurit pemula yang akan datang ke sini untuk melapor kepadanya setiap hari untuk berlatih gerakan bela diri saya." Suara nyaringnya menyebar ke seluruh gudang dalam sekejap. Semua orang kuat yang dilatih di dalam berhenti satu persatu dan berkumpul dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Sebuah tantangan. Dia menantang Kapten Li yang tak bergerak. Sisa dari elit perusahaan keamanan, 79 dari mereka, memandang Tang Xiu seolah-olah dia bodoh. Mereka tahu kekuatan Kapten Li Zaibiao mereka, yang jelas merupakan yang terkuat di antara mereka. Pernah ada ahli Grandmaster seni bela diri yang datang ke sini, dan mereka menyaksikan dia dipukuli oleh kapten mereka tanpa daya. Bukankah dia putra idola kita? Kenapa dia tidak mewarisi kebijaksanaan ayahnya dan ingin menantang topi kita? Bukankah ini mencari pelecehan? Sayangnya, saya selalu berpikir ayah harimau tidak akan pernah melahirkan anak guguk. Namun tidak pernah terpikir oleh saya bahwa pemuda ini begitu ceroboh. Dia tidak bertanya apa-apa tentang kekuatan topi kami dan langsung melepas mantelnya untuk menantangnya. Kita semua tahu kekuatan topi dan bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika dia putra saudara Tang. Pemuda itu tidak beruntung. Dia mengalami kesulitan. Ya, menjadi seorang pria berarti seseorang harus memiliki kesadaran diri, kalau tidak dia akan menemui ajalnya dengan sangat cepat. Namun, dia menantang topi, iya. Mungkin juga menemukan T-Rex dan menantangnya secara langsung. Ah, itu anak muda saat ini untukmu. Mereka penuh dengan diri mereka sendiri dan dorongan hati mereka selalu memenuhi kepala mereka. Apakah dia pikir topi itu akan menatap wajah ayahnya dan memberinya kelonggaran dalam perdebatan? Itu benar-benar bodoh. Hai, lupakan saja, kawan. Jangan menonton pertunjukan ini. Tidak ada ketegangan atau ketegangan. Dengan pendengarannya yang tajam, Tang Xiu dapat mendengar semua bisikan dan diskusi mereka. Dia sedikit melengkungkan bibirnya dan senyum di wajahnya berubah sedikit lebih tebal. Saat Li Zaibiao menatap Tang Xiu dengan tenang, dia penuh kekecewaan dalam hati. Dia memiliki firasat yang tidak jelas bahwa mantan kaptennya, Tang Yunde, dan Ni Penggang ingin menyerahkan saudara-saudara ini kepada pemuda ini. Dia akan mematuhinya tanpa pertanyaan jika pemuda ini memiliki kemampuan dan keterampilan. Itu dengan premis bahwa dia cerdas meskipun pasukan tempur pribadinya mengerikan. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan untuk memerintah yang dibutuhkan. Sehingga mereka bisa maju dan menerobos garis musuh. Namun, dia begitu sombong dan secara tak terduga menantangnya. Itu benar-benar bodoh. Li Zaibiao merasa bahwa Tang Xiu tidak hanya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi bahkan otaknya juga tidak baik. Jika dia dan saudara-saudaranya diberikan kepada bocah ini, itu akan berarti kemalangan bagi mereka. Apakah kamu yakin? Pria itu memandang Tang Xiu yang tersenyum.
Nada bicaranya menunjukkan rasa tidak enak yang dirasakannya di dalam. Menyadari sikap pria ini tidak membuat Tang Xiu tersentak. Dia hanya mengabaikannya dan dengan tersenyum berkata, Paman Li, Anda juga tahu kata-kata seorang pria memegang teguh martabatnya. Saya sudah mengatakannya, dan saya sungguh-sungguh. Saya mendengar Anda berbicara ketika saya baru saja masuk, dan saya juga melihat Anda membuat karung pasir meledak dengan tendangan Anda, jadi kekuatan Anda cukup menakutkan. Namun, saya pikir tidak perlu melihat orang lain dengan penglihatan sesempit itu juga. Anda akan tahu setelah perdebatan kita apakah saya memiliki kekuatan atau tidak. Kamu tahu, aku pasti tidak akan ragu untuk setuju kalau itu orang lain, bahkan jika pihak lain adalah ahli Grandmaster seni bela diri. Li Zaibiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kamu putra Cap. Itu membuat saya merasa seperti seorang beku yang melihat wajah Buddha. Karena itulah aku tidak bisa bergerak dan berakhir menyakitimu karena Cap adalah pria yang paling aku hormati di hatiku. Senyum di wajah Tang Xiu menghilang. Dia sedikit mengerutkan kening dan berkata, kamu adalah kapten tim keamanan ini. Anda harus tahu bahwa Anda tidak boleh memandang rendah lawan Anda, terlepas dari siapa mereka, atau seluruh tim keamanan Anda akan menderita kerugian besar. Li Zaibiao sama sekali tidak memperhatikan pernyataan Tang Xiu. Bukannya dia tidak memahami kebenaran ini, tapi dia merasa Tang Xiu seperti seorang seniman bela diri, jadi dia tidak tertarik sedikit pun untuk mematuhi dan melakukannya. Dia kemudian menunjuk ke seorang pemuda di dekatnya dan berkata, Hei, Yang Hu. Anda bermain dengannya, tapi jangan gunakan pukulan berat, mengerti? Pendukung Yang Hu segera terlihat agak jelek. Dia memasang wajah panjang dan berteriak setelah mendengarnya, bagaimana Anda bisa memberi saya tugas tanpa pamrih ini, Cap? Jika kebetulan saya pergi ke laut dan mematahkan semangat Tuan Muda Tang, bukankah itu akan menjadi pelanggaran berat? Luangkan aku obrolan dan lakukan itu dengan ringan, oke? Kata Li Zaibiao dengan sedih. Ini akan baik-baik saja diberikan keahlianmu untuk mengendalikan kekuatanmu. Yang Hu memutar matanya dan bergumam, tapi tinju dan kaki tidak memiliki mata, Anda tahu itu. Jika saya menyakiti Tuan Muda Tang, Anda dan idola akan menyalahkan saya. Duduk di kursi, Tang Yunde bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Kemudian, dia berkata dengan keras, Hei, Yang Hu, jangan khawatir dan bertindak seperti yang selalu kamu lakukan. Saya tidak akan tersentak bahkan jika Anda membuat anak ini vegetatif selama Anda punya kemampuan. Tapi tentu saja, kamu akan kehilangan muka jika kalah. Wah, yakinlah, idola. Yang Hu menyeringai berkata, mungkin aku tidak berani menyombongkan diri ketika menghadapi orang lain, tetapi menghadapi Tuan Muda Batuk Well, maksudku, aku masih sedikit lebih kuat. Tang Xiu mengerutkan kening lebih dalam dan menyaksikan Yang Hu menjabat tangannya. Dia segera mengaitkan jarinya dan berkata, mari kita berhenti berbicara tentang sampah untuk menyelamatkanmu dari membodohi dirimu sendiri. Datang saja, aku akan memberimu 3 gerakan cacat. Pernyataannya mengejutkan Yang Hu, dan senyum di wajahnya menghilang. Dia segera mencibir ketika melihat ketidakpedulian Tang Xiu. Tuan Muda Tang, ayahmu adalah idola saya, tetapi itu tidak berarti saya akan memperlakukan Anda sama. 3 serangan, ya, kemudian lepaskan semua yang Anda punya. Tapi saya harap Anda bukan udang yang lemah dan dikerjakan hanya dengan borgol dan tendangan. Tang Xiu menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan Yang Hu dalam sekejap, menghalangi kawan dari ruangan manapun untuk bereaksi saat dia memberikan pukulan ke pipinya. Meskipun dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, tubuh besar Yang Hu masih dikirim terbang mundur. Bam, bam, bam. Sosoknya mengikuti erat seperti bayangan ketika serangkaian tendangan mencambuk memukul tubuh Yang Hu. Yang terakhir hanya bisa berteriak dengan menyedihkan dan berputar seperti botol yang jatuh dan terguling di lantai sejauh 6 meter sebelum akhirnya berhenti di kaki beberapa pria yang kuat. Uhuk-uhuk. Serangkaian pukulan hampir membuat Yang Hu tersedak. Akhirnya, dia batuk dengan keras untuk beberapa saat dan kemudian mendongak dengan ekspresi tidak percaya. Ruangan itu menjadi sunyi. Tidak berbicara secara akurat, itu masih mematikan. Selain Tang Yunde, semua orang di seluruh gudang menatap Tang Xiu dengan bodoh. Beberapa menggosok mata mereka untuk memastikan mereka tidak melihat sesuatu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berbicara, kamu tahu, kamu seharusnya sudah mengetahui kekuatan lawanmu sebelum kamu bertindak seperti beberapa tusukan sok. Kenali dirimu dan kenali musuhmu untuk selalu menang. Dan jujur saja, Anda seperti semut bagi saya. Kamu masih bukan lawanku walaupun aku menggunakan kurang dari 1% dari kekuatanku. Li Zaibiao sadar dari keterkejutannya. Sebuah cemberut tiba-tiba muncul di wajahnya setelah mendengar ucapan Tang Xiu. Dia hanya berpikir bahwa Tang Xiu tidak lain adalah seorang anak muda yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam.
Dia tidak menyangka akan berubah dengan megah dalam sekejap dan mengalahkan prajurit yang telah dia latih dan menjadi seorang ahli. Bagaimana kamu melakukannya? Li Zaibiao bertanya dengan wajah muram. Pada saat ini, rasa ingin tahu yang kuat terlihat di wajah hampir 80 pria yang kuat di sekitarnya saat mereka dengan cepat berdiskusi. Ya, bagaimana dia melakukannya? Saya hanya merasa mata saya melihat sesuatu. Itu seperti ilusi. Yang Hu mungkin bukan yang terkuat di sini, tapi dia masih bisa bertahan puluhan langkah melawan sebagian besar dari kita. Dia dapat menangani puluhan penjahat dan masih baik-baik saja. Jadi, bagaimana dia bisa dipukuli semudah itu? Kecepatannya sangat cepat sehingga saya ketinggalan rute bergeraknya. Saya juga akan dipukuli jika berada di posisinya. Astaga, saya benar-benar kehilangan pandangan. Saya tidak pernah mengira dia adalah seorang ahli tersembunyi. Tapi bocah Yang Hu itu juga bersalah karena menganggapnya enteng. Dia tidak akan seburuk itu jika dia menghadapinya dengan hati-hati. Aku juga tidak pernah memikirkan hasil seperti itu. Saya pikir permainan tidak akan menyenangkan untuk ditonton. Anak itu tidak buruk, dia hampir tidak bisa masuk ke mataku. Semua itu langsung diabaikan oleh Tang Xiu. Dia menatap Li Zaibiao yang sedang menatapnya dan tersenyum ringan. Yah, Paman Li, jangan bilang kamu sudah lupa apa yang baru saja aku katakan. Adalah tabu untuk memandang rendah seseorang dan kita tidak boleh memperlakukan siapapun dengan enteng di masa depan meskipun lawan yang Anda hadapi adalah anak-anak, karena anak-anak itu mungkin bukan yang bisa Anda tangani juga. Pria yang dimaksud menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik untuk melihat seorang pria kekar di dekatnya dan berteriak, "Ah Lu, silakan," dan bertukar pukulan dengan dia. Ingat, Anda tidak akan makan malam-malam ini jika kalah. Pria kekar yang diteriaki tiba-tiba tampak pahit. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Cap, bisakah kamu mengubah hukumannya? Saya yakin saya bisa mengalahkan Tuan Muda Tang tapi ya semuanya memiliki beberapa kemungkinan, Anda tahu. Jika kebetulan aku kalah seperti bocah Yang Hu itu, aku tidak ingin kelaparan. Li Zaibiao menggeram dengan marah. Potong omong kosong. Dapatkan saja pantatmu di sana dan lakukan itu. Dan beri aku 100%, oke. Pria kekar, Ah Lu, mengangkat bahu dan memandang Tang Xiu. Dia tersenyum jujur dan murni. Sepertinya menahan diri tidak diizinkan demi makan malamku, Tuan Muda Tang. Anda harus pintar di sini, dan saya khawatir saya tidak akan makan malam besok jika saya menampilkan pertunjukan yang buruk. Jangan khawatir, kamu pasti bisa makan untuk makan malam besok, tapi aku minta maaf untuk hari ini. Tang Xiu mengaitkan jarinya dan tersenyum ringan. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Ah Lu, dan dia langsung menyerbu Tang Xiu dengan agresif seperti seekor harimau yang keluar dari kandang. Kecepatannya sangat cepat saat dia memberikan tendangan melambung ke arah Tang Xiu dalam sekejap mata. Bam! Tang Xiu mengangkat tangannya dengan gerakan yang tampaknya lambat. Namun, pada kenyataannya, itu sangat cepat hingga ekstrim dan dengan mudah memblokir tendangan yang cepat dan ganas. Dalam sekejap, sosoknya mendekati Ah Lu dan lengannya dengan lembut pindah ke pinggang pria itu. Mendesis. Bunyi napas Ah Lu yang terengah-engah terdengar, sementara lelaki itu sendiri tampak ngeri. Ketika dia mendarat kembali ke lantai, dia terhuyung mundur beberapa langkah dan menggosok pinggangnya yang sakit. Dia menatap Tang Xiu dan berkata, kamu bisa memblokir tendangan cambukku di udara, ya. Itu luar biasa. Anda kuat dan kekuatan Anda benar-benar di luar harapan saya, Tuan Muda Tang. Tapi saya harap Anda juga siap untuk langkah-langkah berikut. Dia membanting ujung kakinya di lantai pada saat berikutnya. Saat tangannya meninggalkan pinggangnya, Ah Lu seolah-olah berubah menjadi bola meriam dan berlari ke arah Tang Xiu lebih cepat dari serangan pertamanya. Suara washing yang keras terdengar ketika dia memberikan pukulannya. Lintasan pengisiannya juga sangat khusus seperti busur melengkung karena serangannya dengan cepat menuju hidung Tang Xiu. Tang Xiu bergerak secepat kilat dan langsung meraih pergelangan tangan Ah Lu, menyebabkan kulit pria itu berubah. Pria itu merasa seakan pinggangnya sedang dijepit oleh penjepit besi, dan benturan yang sangat besar membuat lengannya tidak bisa bergerak maju. Saat dia mencoba meninju Tang Xiu dengan tinju lain sambil menggunakan kakinya untuk menghalangi respon Tang Xiu, rasa sakit tiba-tiba mengenai perutnya. Bam! Tubuh Ah Lu terbang lurus ke belakang, pantatnya di depan dan kaki dan kepala di belakang. Dia terbang sejauh 14 meter sebelum jatuh dengan postur duduk di lantai. Kamu terlalu lemah. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar kecewa jika kalian semua di sini hanya memiliki kekuatan yang sama. Bahkan anak-anak yang saya latih lebih kuat dari kalian semua. Diam. Meskipun puluhan orang besar ini terkejut dengan kekuatan Tang Xiu, mereka jauh lebih kuat dari Yang Hu dan Ah Lu. Pernyataan Tang Xiu menyebabkan beberapa dari mereka menyerbu ke depan. Di dekatnya, Ni Penggang, yang menyaksikan pemandangan tadi,
buru-buru bangkit untuk menghentikan mereka. Tang Yunde, bagaimanapun, segera meraih lengannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pernahkah aku bicara besar denganmu sebelumnya, Penggang? Biar aku memberitahumu sesuatu, ini hanya permainan anak-anak untuk Siwer. Dia belum serius selama ini, kalau tidak ada yang bisa menghadapinya, bahkan jika mereka semua mengeroyok dia. Kulit Ni Penggang tampak jelek ketika dia menjawab, omong kosong apa yang kamu bicarakan, Saudara Tang. Apakah kamu tidak tahu kekuatan saudara kita? Tang Xiu mungkin bisa mengalahkan Yang Hu dan Ahlu, tetapi mereka berdua tidak berada di peringkat tengah di antara 80 saudara kita. Tapi mereka yang menagih padanya sekarang semuanya ahli. Tang Yunde hanya tersenyum menanggapi. Apa yang disebut ahli kita semua seperti lelucon di mata Siwer, Penggang. Biarkan saja mereka bermain dengan baik karena mereka ingin bermain. Aku bahkan tidak khawatir seperti ayahnya, jadi apa yang kamu khawatirkan? Ragu-ragu sejenak, Ni Penggang kemudian duduk lagi dengan cemberut di wajahnya, berkata, kaulah yang mengatakannya, jadi aku tidak akan banyak bicara. Tapi aku benar-benar ingin melihat apakah putra kesayanganmu dapat dengan mudah mengalahkan saudara-saudara kita seperti yang baru saja kau katakan. Mari kita tunggu dan lihat saja, iya. Tang Yunde menjawab dengan penuh arti, saya berjanji kepada Anda bahwa Siwer akan mengejutkan Anda. Dia sudah memberiku kejutan yang menyenangkan, oke. Ni Penggang mengerang. Tapi terima kasih, dan jangan menakuti aku. Di samping mereka, mata Ni Jie bersinar terang ketika dia mendengar percakapan antara ayahnya dan Tang Yunde. Dia tiba-tiba menyela, ayah, aku juga berpikir Tang Xiu sangat kuat, meskipun. Sudahkah Anda memperhatikannya? Yang Hu dan Ahlu tidak berhasil memberikan cedera apapun padanya dan malah dipukuli dengan mudah. Apakah Anda pikir Paman Li juga dapat melakukan hal yang sama? Ni Penggang menatap kosong sejenak, lalu ekspresinya berubah menjadi tidak percaya. Dia bangkit lagi pengingat putrinya membuatnya menyadari masalah itu. Apalagi Li Zaibiao, dia sendiri seorang ahli, namun prestasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Aku juga berpikir kamu belum menyadari masalah lain, ayah, lanjut Ni Jie. Tang Xiu dapat dengan mudah mengalahkan Yang Hu dan Ahlu, jadi apa artinya itu? Itu menunjukkan bahwa dia tidak pergi habis-habisan. Selain itu, ekspresinya yang sederhana memberitahu saya bahwa dia jauh lebih kuat dari apa yang dia perlihatkan. Kali ini, Ni Penggang sangat terkejut. Tanpa ekspresi berdiri diam, Tang Xiu hanya menyaksikan tiga pria kuat yang mengeluarkan aura ganas secara agresif menuduhnya. Saat mereka hanya beberapa meter darinya, dia perlahan mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka dan berbicara, kalian bertiga harus lebih baik daripada duo sebelumnya, tapi itu masih belum cukup bagiku. Mengapa kita tidak menaikkan levelnya? Li Zaibiao berjalan mundur 2 langkah dan menatap Tang Xiu dengan ketakutan di matanya. Pada saat yang sama, rasa malu yang mendalam juga memenuhi hatinya ketika dia merasa bahwa dia telah membuat tontonan dari bawahannya yang tidak kompeten. Dia sedang menunggu. Dia perlu menunggu hasil sparring nanti. Jika Tang Xiu dikalahkan, dia tidak akan terlalu malu, meskipun dia akan kehilangan muka. Tetapi jika Tang Xiu menang lagi, dia benar-benar akan kehilangan muka terhadap semua orang di seluruh gudang. Salah satu lelaki tegar pohon mendengus dan bertanya, bagaimana kamu ingin bermain? Kalian bertiga dapat dianggap sebagai ahli di mata orang lain, tapi kau masih jauh dari cukup di mataku, kata Tang Xiu dengan senyum ringan. Kamu ingin bertarung denganku, jadi 70 plus dari kamu mungkin juga mengeroyokku sehingga kamu bisa bertahan lebih lama. Sombong, kamu terlalu sombong. Tunda saja setelah kita bermain. Ketiga pria itu tampak marah dan kemudian menyerang Tang Xiu pada saat yang sama. Tang Xiu hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebagai tanggapan. Kali ini, dia tidak mundur atau bahkan mencoba menghindar. Dia bergerak maju untuk berbenturan dengan pukulan dan tendangan melolong langsung. Setelah menghubungkan pukulannya, dalam sekejap, tubuh mereka dikirim terbang terbalik. Tang Xiu menyeringai berkata, sudah kubilang kalian bertiga tidak cukup, bukan? Menekan dan melecehkanmu terlalu mudah untukku. Sekarang Anda melihatnya sendiri. Anda tidak mendengarkan saran saya, bukankah itu memalukan? Hilang ini memalukan. Trio yang jatuh ke lantai saat ini benar-benar berharap mereka bisa menggali liang untuk bersembunyi. Mereka sekarang telah mengetahui betapa menakutkannya Tang Xiu. Meskipun mereka bertiga bekerja sama, mereka masih dipukuli olehnya, bahkan tidak bertahan lama. 70-an orang yang tersisa sekarang menatap bodoh pada Tang Xiu seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kuat dan gagah. Mereka merasa banyak kata sifat telah dilemparkan ke tempat teduh, dan tidak ada cara untuk mengungkapkan betapa sengitnya Tang Xiu. Mereka semua sangat sadar akan kekuatan ketiga bersaudara itu, namun mereka bahkan tidak bertahan sesaat yang sungguh sulit dipercaya. Li Zaibiao juga tercengang. Dia tidak pernah membayangkan pertandingan sparring akan berkembang seperti ini.
Tang Xiu bukan manusia biasa. Dia seperti binatang humanoid. Duduk di dekatnya, Ni Penggang baru saja sadar dari keterkejutannya. Dia langsung menutupi dahinya setelah melihat situasi seperti itu. Dia kemudian memandang Tang Yunde yang tersenyum dan berkata, "Saya sekarang yakin, Brother Tang. Mereka yang bisa membuatku merasa tidak banyak dalam kehidupan ini, tetapi putramu pasti satu. Dia benar-benar luar biasa. Ternyata kultivator asli sangat kuat. Aku sudah memberitahumu, bukan?" Jawab Tang Yunde tersenyum. "Yah, aku akui aku tidak percaya sama sekali. Saya sudah mendengar keterampilan Tang Xiu dalam pengobatan Tiongkok, tetapi tidak pernah mendengar sisi dirinya sebelumnya," kata Ni Penggang dengan senyum kering. "Aku tahu kekuatan tempur yang dimiliki oleh para kultivator, tapi itu terlalu jauh dari yang bisa aku pahami, jadi..." Tang Yunde melambai untuk memotongnya dan tersenyum berkata, "Tidak perlu melanjutkan. Saya membawa Siwer hari ini berarti dia mampu mengambil alih barang-barang di sini dan mengelola saudara-saudara kita. Kamu seharusnya sudah mengerti bagaimana aku melakukan sesuatu, Penggang." Dengan ekspresi serius, Ni Penggang mengangguk. "Aku tidak memikirkannya, Saudara Tang. Saya minta maaf atas hal tersebut. Nah, tinggalkan formalitasnya. Kita semua bersaudara." Tang Yunde tersenyum. Ni Penggang akhirnya tersenyum tulus dan mengangguk. "Yah, akhirnya aku bisa dengan mudah menyerahkan saudara-saudara kita ini kepada Tang Xiu, kalau begitu." Tang Xiu menatap Li Zaibiao yang terkejut dan terpana. Berniat memberinya pelajaran yang baik, dia berkata keras, "Untuk apa kalian semua? Terlepas dari kapten Anda semua hanya datang padaku. Ayah dan paman saya ingin memberikan kalian kepada saya dan menjadikan saya pemimpin Anda, jadi Anda sebaiknya melepaskan setiap kemampuan yang Anda miliki dan menunjukkan kepada saya apa yang Anda mampu. Saya ingin melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi laki-laki saya. Katakan apa, kita diberikan padanya, ini." Masing-masing dari 70-an pakar dari firma keamanan ini terkejut, tetapi mereka segera menutup mulut ketika melihat Yang Hu dan yang lainnya yang belum merangkak naik dari lantai. Li Zaibiao menarik napas dalam-dalam. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tidakkah kalian mendengar perintah Tang Xiu? Untuk apa kau melongo? Gerakkan pantat Anda dan bergandengan tangan. Jangan sampai aku kehilangan muka. Pindah, menyerang, menyerang." 70-an orang kuat akhirnya melepaskan sisi sengit mereka dan menyerbu Tang Xiu. Mereka tidak menahan diri dan memeras setiap kekuatan yang bisa mereka lepaskan seolah-olah bertarung dengan nyawa mereka di telepon, dan dengan cepat muncul di depan Tang Xiu. Bam, bam, bam. Masih mengenakan ekspresi tenang, Tang Xiu terus-menerus berjalan di tengah-tengah orang-orang ini, sambil dengan mudah menghindari serangan mereka. Tetapi setiap kali dia pindah, seorang pria kuat dikirim terbang. Dia menggunakan kekuatannya dalam metode khusus dan cerdik. Tak satu pun dari mereka yang terluka parah karena dia bisa mengirim mereka terbang. Li Zaibiao mundur 4 atau 5 langkah, matanya melotot seolah mereka akan keluar dari rongganya. Adegan yang dia saksikan seperti mimpi. Itu terlalu menakutkan, terlalu ganas dan sulit dipercaya hingga ekstrim. Dia sangat menyadari kekuatan dari 70 saudara ini. Salah satu dari mereka adalah seorang ahli, pembangkit tenaga listrik di mata banyak orang lain. Mereka benar-benar bisa bergerak kemana-mana di medan perang dan menuai kehidupan musuh-musuh mereka. Namun, pada saat ini, mereka seperti anak domba jinak yang dirusak oleh serigala lapar yang ganas. Saat ini, Ni Penggang benar-benar bodoh. Banyak dari saudara-saudara ini adalah orang-orang yang telah ia latih secara pribadi, jadi ia sangat menyadari kekuatan mereka. Namun sekarang, apakah dia bermimpi? Di sebelahnya, mata Ni Jie menjadi lebih cerah dan akhirnya berubah menjadi ibadah ketika adegan itu terbuka. Dia adalah wanita yang bangga dan, meskipun dia sangat sopan di permukaan, adalah burung merak yang bangga. Tapi sekarang, kesombongannya benar-benar dikalahkan oleh kekuatan Tang Xiu. Dia terlalu galak, luar biasa, dan benar-benar hebat. Pria ini tidak hanya mendapatkan penampilan dan kemampuan tetapi juga melawan tatanan alami dalam hal kekuatan tempur. Jika dia bisa menemukan pacar seperti itu jika dia bisa menemukan suami seperti dia pasti akan merasa aman di masa depan. 40 detik. Hanya itu yang dibutuhkan Tang Xiu untuk mengalahkan mereka. Beberapa dari mereka merangkak di lantai sambil menahan rasa sakit, kehilangan semangat untuk maju lagi. Mereka hanya takut. Mereka terbiasa menghadapi hujan peluru. Mereka tidak takut menghadapi musuh yang kuat, namun ketakutan seperti itu membanjiri mereka pada saat ini. Mereka merasa tidak sedang berhadapan dengan manusia. Pria muda ini hanyalah raja iblis-iblis hebat dengan kekuatan menakutkan. Melawannya, Anda hanya ingin dilecehkan dan dipukuli. Tang Xiu bertepuk tangan dan mengangguk bahagia. Yah, kalian tidak buruk.
Setidaknya Anda bisa bertahan selama beberapa waktu, meskipun itu hanya sekitar 40 detik. Bagaimanapun, bisakah kita sekarang bertanding, Paman Li? Anda mengatakan bahwa lengan dan kaki saya terlalu kurus dan saya tidak memiliki kekuatan untuk bahkan mengikat ayam, bukan? Wajah Li Zaibia memerah, dan rasa malunya hampir menutupi wajahnya dan berlari. Bibirnya menggeliat saat dia menatap wajah tersenyum samar Tang Xiu. Kemudian, dia batuk beberapa kali dan melambai. Mari kita lupakan itu, ya. Saya mengakui kesalahan saya. Saya memecahkan tabu dan memandang rendah Anda dari kesombongan saya. Saya minta maaf atas sikap saya sebelumnya, Tang Xiu. Saya sudah belajar pelajaran saya. Saya pasti akan mengingatnya. Sikap pria itu sangat memuaskan Tang Xiu. Alasan mengapa dia berdebat dengan orang-orang ini adalah karena dia ingin menjadikan Li Zaibiao, sebagai kapten, mengerti bahwa tidak peduli musuh macam apa yang mereka hadapi, mereka tidak boleh menganggap enteng mereka. Menjadi penanggung jawab saudara-saudara, kegagalan hanyalah masalah kecil, tetapi itu adalah masalah besar jika mereka terbunuh karena kelalaian ini. Jika itu masalahnya, maka itu saja. Dan kalian, luka-luka kalian bukan apa-apa. Saya mendapat kendali sempurna atas kekuatan saya, jadi Anda akan pulih dalam waktu sekitar 10 menit. Kamu bahkan tidak akan merasakan sakit saat itu. Setiap orang yang mendengar ini tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulut mereka. Dia memiliki kontrol yang baik atas kekuatannya. Anak ini benar-benar akan melawan tatanan alam. Bagaimana dia bisa tetap memperhatikan untuk menggunakan kebijaksanaan seperti itu dalam perkelahian semrawut itu? Di mana garis bawahnya, tepatnya? Seberapa kuat dia, tepatnya? Tang Xiu kembali ke sisi Tang Yunde dan Ni Penggang. Kemudian, dia dengan ringan tersenyum dan berkata, bagaimana kinerja saya, Paman Ni? Apakah Anda merasa lega memberikannya kepada saya sekarang? Jika aku merasa gelisah memberikannya kepadamu, aku khawatir tidak akan ada apapun di dunia ini yang bisa membuatku merasa nyaman lagi, jawab Ni Penggang dengan senyum paksa. Tapi kemudian, kau luar biasa, dan kau layak mendapatkan kekagumanku, Tang Xiu. Ayahmu telah melahirkan putra yang baik. Kesombongan langsung membengkak di hati Tang Yunde setelah mendengar ini. Dia kemudian bangkit dan tersenyum. Siwer, kamu tidak boleh berpuas diri dan menjadi sombong meskipun Paman Ni memujimu. Ini adalah saudara kita. Mereka adalah orang-orang paling andal dan terpercaya yang kami miliki, jadi Anda sebaiknya memperlakukan mereka dengan baik di masa depan dan membantu mereka menjadi lebih kuat. Anda dapat yakin tentang itu, Ayah, Paman Ni. Tang Xiu mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat laki-laki yang kuat yang merangkak naik dari lantai, berkata, biar aku memperkenalkan diri lagi. Saya Tang Xiu, putra Tang Yunde. Di mata Anda, saya hanya seorang pemuda berusia 20-an. Selanjutnya, saya terlihat lemah dan sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan. Tetapi saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa bahkan ratusan orang dengan kekuatan yang sama seperti Anda masih bukan lawan saya. Semua orang memandang Tang Xiu dalam diam. Meskipun mereka merasa pernyataan itu dilebih-lebihkan dan sangat arogan, mereka memilih untuk diam karena merekalah yang sangat sombong sebelumnya, dan terlempar ke belakang dan memukul mereka dengan lebih banyak rasa sakit dan malu. Saat ini kamu sangat lemah. Tapi itu karena kamu tidak di bawah bimbingan saya. Tang Xiu melanjutkan, itu sebabnya saya tidak akan membawa kalian untuk sementara waktu, jadi kamu tinggal di sini. Namun, saya akan mengajari Anda serangkaian teknik kultivasi dan mengembangkan program pelatihan untuk Anda. Jika Anda tidak mencapai kekuatan yang saya tentukan dalam 3 bulan, Anda akan dihilangkan karena Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi laki-laki saya. Sebagai kapten di mata semua orang, Li Zaibiao mondar-mandir 2 langkah ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam, bisakah saya bertanya apa teknik kultivasi, dan tingkat kekuatan yang Anda tetapkan sebagai ambang pintu? Kamu belum memenuhi syarat untuk tahu, kata Tang Xiu ringan. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu masing-masing harus 10 kali lebih kuat daripada dirimu saat ini 3 bulan kemudian, kalau tidak kamu tidak berhak menjadi laki-laki saya. Apakah kamu bercanda? Teriak Li Zaibiao dengan marah. Kami mungkin tidak sekuat kamu, tapi kami sudah ahli di mata banyak orang. Kami akan membutuhkan waktu lama pelatihan bahkan untuk membuat sedikit kemajuan mengingat kekuatan kami saat ini. Menginginkan kita menjadi 10 kali lebih kuat sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil untuk dicapai di dunia ini. Tang Xiu mencibir. Itu hanya tergantung pada apakah kamu sanggup membayar kerja keras. Tang 28, datang ke sini. Tang 28, yang telah mengikuti Tang Xiu tetapi tidak pernah berbicara, tiba-tiba datang ke sisi Tang Xiu dan dengan hormat berkata, Sovereign. Katakan pada mereka, berapa umurmu? Tang Xiu mengangguk padanya. 8,5, jawab Tang 28. Menoleh ke belakang pada pria-pria itu,
Tang Xiu berbicara dengan nada yang dalam, apakah kalian mendengarnya? Dia berusia 8,5 tahun sekarang. Seberapa tinggi menurut Anda tingkat kekuatannya saat ini? Li Zaibiao menyipitkan mata dan mengamati Tang 28 lalu berkata tanpa berpikir. Bahkan jika dia seorang ahli bela diri, aku tidak berpikir kekuatannya yang sebenarnya bisa dikenali mengingat usianya. Kami bukan lawanmu, tapi dia, hehe. Kamu benar-benar tertawa dan memandang rendah dirinya. Tang Xiu mencibir. Tang 28, Kapten Li belum menunjukkan kemampuannya. Anda harus mengerti apa yang harus dilakukan. Tang 28 sedikit mengangguk dan melangkah maju beberapa langkah ke arah Li Zaibiao, berkata, tolong beritahu saya, Kapten Li. Li Zaibiao tertegun, dan orang-orang kuat perusahaan keamanan itu sama-sama tercengang. Bahkan Ni Penggang dan Ni Jie yang duduk terpaku bisu dan terikat lidah pada saat ini, memandang Tang Xiu dan Tang 28 dengan tak percaya. Spar, apakah ini semacam lelucon? Seorang anak berusia 8,5 tahun ingin menantang Li Zaibiao. Apakah Tang Xiu kehilangan akal? Setelah Li Zaibiao bisa bereaksi, dia dengan marah memelototi Tang Xiu. Apakah kamu menghinaku, Tang Xiu? Kamu bisa menganggapnya seperti itu jika kamu mau. Tang Xiu mencibir. Jika ada, dia sudah menantangmu. Apakah Anda takut dengan anak berusia 8,5 tahun ini? Kebetulan. Kamu harus mengajarinya, Cap. Teriak Yang Hu. Tangkap dia, Cap. Mereka hanya ingin menunjukkan superioritas mereka, jadi biarkan mereka tahu kamu tidak lemah. Lu juga berteriak. Ya, lawan dia, latih dia dan beri dia pelajaran. Li Zaibiao terbakar amarah, namun dia tersenyum dan memberi jempol pada Tang Xiu. Besar, saya tidak berharap Anda mempermalukan orang hanya karena Anda kuat. Anda ingin saya berdebat dengan seorang anak, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Tunggu saja, Anda akan melihat bagaimana Anda berakhir. Apakah Anda lupa apa yang baru saja saya katakan, Kapten Li? Tang Xiu mencibir. Jangan terlalu banyak bicara tentang apapun atau kamu akan dipukuli, dihina, dan kehilangan muka lagi. Ini akan menyakitkan kali ini. Pria itu menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan emosinya dan kemudian berkata kepada Tang 28, aku tidak akan menahan diri dan bersikap lunak karena kaulah yang menantangku, nak. Yang disebut penguasa Anda yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menganggap enteng siapapun. Datang kepada saya dengan kekuatan 100% Anda adalah suatu kehormatan bagi saya. Tang 28 tanpa ekspresi berkata, saya akan memastikan untuk tidak melukai Anda karena Anda terlalu lemah dan Sovereign sendiri tidak ingin Anda terluka. Baiklah, mari kita mulai. Jika bukan karena insiden sebelumnya, Li Zaibiao tidak akan repot bertengkar dengan seorang anak, tapi dia mengingat tindakan Tang Xiu sebelumnya. Dia segera membuang pikiran ceroboh dan menyerbu ke depan untuk menendang Tang 28 tanpa menahan diri. Tang 28 mengangkat tangan kecilnya dan langsung menahan tendangan Li Zaibiao. Yang terakhir merasa seperti kakinya telah dipukul oleh palu meskipun dilindungi oleh sepatu botnya. Kamu terlalu lemah untuk membuatku ancaman apapun. Tidak heran Sekte Master merasa bosan dan meminta kalian semua untuk mengatasinya. Tang 28 memandang Li Zaibiao, yang wajahnya berubah warna. Sosok kecilnya melompat dengan cepat dan langsung menendang pipi pria itu. Tendangan satu itu hanya menggunakan 30% dari kekuatannya, namun Li Zaibiao masih dikirim terbang sejauh 10 meter sebelum membanting tembok dengan keras. Apa? Mustahil. Aku pasti melihat banyak hal. Cap adalah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak itu bisa begitu cepat? Dan kekuatannya bahkan Cap sendiri dikirim terbang mundur. Tapi tidak mungkin terbang sejauh itu. Apakah anak ini mulai berlatih sejak masih dalam kandungan ibunya atau semacamnya? Bahkan jika dia melakukannya, tidak mungkin dia bisa sekuat ini, kan? Aku pasti sedang bermimpi. Benar, sial sekali. Setiap orang kuat dari 79 perusahaan keamanan itu berseru. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi seolah-olah itu adalah hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Kalian merasa kaget, ya? Kata Tang Xiu ringan. Kamu berpikir bahwa tidak mungkin bagi Tang 28 untuk memiliki kekuatan yang kuat karena dia hanya anak 8,5 tahun, bukan? Meskipun mereka tidak menjawab, ekspresi mereka mengkhianati pikiran batin mereka. Memang itu sesuatu yang tidak bisa mereka percayai. Kalau begitu buat mereka percaya, Tang 28. Perintah Tang Xiu. Seperti yang Anda inginkan, sosok bocah itu langsung berubah menjadi gambar buram. Suara berderak berturut-turut terdengar dan sangat keras, 79 orang kuat yang baru saja merangkak dari lantai untuk waktu yang singkat mencium lantai lagi. Perbedaannya adalah bahwa pukulan Tang 28 lebih berat daripada Tang Xiu karena kendalinya tidak begitu baik.
Orang-orang yang kuat yang telah terkena Tang Xiu sekarang tidak memiliki kekuatan untuk merangkak naik dari lantai. Mereka hanya bisa meringkuk di tempat mereka dipukul dan meratap dengan menyedihkan. Tang 28 kemudian berdiri di tengah-tengah orang-orang ini dan dengan dingin berkata, penguasa telah mendidik Anda sejak dia memasuki tempat ini untuk membuat Anda belajar kebenaran untuk tidak menghakimi siapapun dengan penampilan mereka. Namun, Anda semua terlalu membosankan dan terlalu bangga. Inilah hukuman yang pantas Anda terima. Hukuman. Betul sekali. Ini hukuman. Rasa malu langsung memenuhi hati semua orang, termasuk Li Zaibiao. Mereka menyesali kesombongan mereka setelah Tang Xiu mengalahkan mereka sebelumnya, tetapi dikalahkan oleh Tang 28 kali ini merasa seperti mereka ditampar di wajah oleh tangan yang tak terlihat, menyebabkan rasa malu yang membakar dan berharap mereka bisa mengebor lubang untuk bersembunyi, tidak mau menghadapi orang lagi. Mereka kehilangan muka, sungguh memalukan karena membodohi diri sendiri. Napas Ni Penggang terasa kasar dan berat. Dia menatap Tang 28 lekat-lekat. Baru sekarang dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya seorang kultivator. Tang Xiu memberitahunya bahwa dia bisa menjadi seorang kultivator panggung penyulingan Qi sendiri dalam waktu 3 bulan. Fakta ini sekarang membuatnya merasa sangat gembira. Tang Xiu, bisakah aku lebih kuat dari Tang 28 3 bulan kemudian jika aku berlatih dengan rajin? Ni Penggang tidak sabar untuk bertanya. Tang Xiu berbalik dan melihat antisipasi di wajah Ni Penggang. Dia tersenyum menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, Paman Ni, Tang 28 tidak lemah. Dia jenius yang menonjol dari puluhan ribu tentara anak-anak. Jangankan berkultivasi selama 3 bulan, Anda mungkin tidak dapat mencapai levelnya bahkan jika Anda berlatih selama 3 tahun. Jalur kultivasi adalah jalan yang perlahan harus berjalan maju sementara secara bertahap mengumpulkan kultivasinya. Murid Ni Penggang menyusut dan merasa kecewa. Hanya dari pengamatannya, kekuatan tempur Tang 28 benar-benar terlalu kuat dan tidak lebih buruk dari kekuatan Tang Xiu, meskipun ia tidak jelas tentang kekuatan nyata spesifik dari kedua orang ini. Ketika dia memikirkan sampai titik ini, dia bertanya, bagaimanapun, berapa banyak kekuatan yang 28 Tang gunakan, Tang Xiu? Katakan padanya, Tang 28. Tang Xiu tersenyum. Mungkin 30%, beri atau terima, jawab Tang 28. Mendesis. Ni Penggang tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Cara dia memandang Tang 28 seperti dia sedang menonton alien. Berapa umur anak ini? Seorang anak lelaki berusia 8,5 tahun hanya menggunakan sepertiga dari kekuatannya, namun ia benar-benar menghancurkan semua saudara lelakinya yang telah mengeras dalam banyak pertempuran. Itu benar-benar menantang surga. 80 anggota perusahaan keamanan akhirnya yang telah mereda dari rasa sakit tidak bisa membantu tetapi menggigil karena ketakutan yang mendalam ketika mendengar percakapan Ni Penggang dengan Tang Xiu dan Tang 28. Mereka tidak dapat membayangkan hasil dari pertempuran yang harus mereka jalankan menjadi musuh yang menakutkan di medan perang. Mereka benar-benar akan mati dengan menyedihkan. Tang Xiu melirik Tang Yunde dan tersenyum, kamu dapat berbicara dengan Paman Ni jika kamu suka, ayah. Spar dan pengujian sudah dilakukan. Waktu sangat berharga dan saya bersiap untuk melatih mereka dengan baik setelah Anda menyelesaikan diskusi. Saya akan bekerja keras untuk membuat kekuatan mereka meroket dengan cepat. Biarkan aku mengucapkan beberapa kata dulu. Ni Penggang mengangguk dan perlahan berkata, saudara, sebagian besar dari Anda tidak dipilih oleh Tang Yunde saat itu. Akulah yang memilihmu, kawan. Tapi kalian semua adalah saudara kita dan benar-benar orang kita sendiri. Saya telah membuat keputusan dengan Tang Yunde untuk menyerahkan Anda ke Tang Xiu, sehingga dia bisa melatih Anda dengan baik dan membuat Anda lebih marah. Karenanya, Anda harus mematuhi perintahnya mulai hari ini dan memperlakukannya sebagai komandan tertinggi Anda. 80 pria itu tidak berbicara tetapi sedikit antisipasi terlihat di wajah mereka. Mereka jelas menyadari bahwa jika mereka memilih untuk mematuhi perintah Tang Xiu, mereka akan bisa mendapatkan teknik kultivasi dari Tang Xiu dan dengan demikian menjadi ahli yang tangguh di masa depan. Mereka ingin menjadi lebih kuat dan mendapatkan kekuatan untuk satu tujuan balas dendam. Saya percaya Anda semua sangat menyadari tujuan saya dalam mendirikan perusahaan ini, kata Tang Yunde setelah melangkah maju 2 langkah. Pertikaian yang dalam dan darah yang ditumpahkan oleh saudara-saudara kita 2 dekade lalu harus dibalas. Beberapa saudara yang tewas dalam pertempuran adalah saudara Anda, dan beberapa yang lain adalah kawan-kawan kami yang bersenjata. Anda memilih untuk bergabung dengan kami, jadi Anda semua harus siap dan memiliki mental untuk membunuh musuh dan membalas saudara-saudaramu. Namun sudah 20 tahun, jadi aku tidak tahu apakah kalian masih ingat kebencian saudara-saudara kita dan apakah kamu bersedia untuk membalas dendam mereka. Itu sebabnya saya memberi Anda kesempatan untuk memilih hari ini.
Jika Anda bersedia melakukan apapun ketika kita melawan dunia untuk membalas dendam saudara-saudara kita, maka saya menyambut Anda untuk tinggal. Tetapi Anda juga dapat memilih untuk pergi sekarang jika Anda berubah pikiran. Saya akan memberi Anda 2 juta yuan sehingga Anda bisa memiliki kehidupan yang baik nanti. Sampai titik ini, ekspresi Tang Yunde menjadi sangat serius. Balas dendam. Aku sudah menunggu bertahun-tahun, hanya untuk menunggu hari-hari balas dendam. Perusahaan BUMN, House Dolan, kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Darah untuk darah, gigi untuk gigi, dan mata untuk mata. Membunuh. Ke-80 orang itu mengungkapkan kebencian mereka dengan tekad yang sama kuatnya dan masing-masing dari kehadiran tegas mereka. Tang Yunde berdiri tegak sambil menyaksikan saudara-saudara yang telah naik dari tanah. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan memberi hormat militer standar. Jatuhkan. Mereka mungkin tidak lagi bertugas di militer, tetapi mereka tetap memberi hormat untuk menyatakan rasa hormat mereka terhadap para pejuang yang jatuh dalam pertempuran, sementara pada saat yang sama, menunjukkan kesediaan mereka untuk tetap tinggal dan bertempur berdampingan dengan saudara-saudara yang masih hidup. Tang Yunde mengangguk dalam diam. Kemudian, dia berbicara lagi, sekarang saya bertanya, apakah Anda bersedia mengikuti anak saya, Tang Xiu? Kita. Jawaban yang memekakkan telinga dan tertib datang. Tang Yunde mengangguk tanpa sepatah kata pun dan berkata, aku, Tang Yunde, menjamin bahwa putraku akan memperlakukanmu seperti saudara-saudaranya sendiri. Apa yang baru saja dikatakan ayah saya benar. Tang Xiu mengkonfirmasi dengan suara yang dalam. Dia menyerahkanmu kepadaku, jadi aku akan membimbingmu untuk menyerang melalui garis musuh, membunuh semua orang di House Dolan dan benar-benar melenyapkan perusahaan BUMN dan perusahaan lain di bawah kendali mereka. Li Zaibiao berjalan maju beberapa langkah dan bertanya dengan suara keras, saya punya 2 pertanyaan pertama. Tolong tanyakan, jawab Tang Xiu. Pertama, kami memanggilmu apa nanti? Tanya pria itu. Kamu bisa memanggilku bos, jawab Tang Xiu. Roger, bos, teriak 80 orang bersamaan. Li Zaibiao melanjutkan, jadi, kapan kita akan mulai, bos? Kami, saudara-saudara, telah menunggu bertahun-tahun, dan beberapa sudah lama tidak bisa menunggu lebih lama. Kamu tidak perlu khawatir menunggu lagi karena kamu sudah menunggu bertahun-tahun. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, sekarang belum waktunya untuk menyerang House Dolan, tapi aku akan membawamu ke mengisi daya maju nanti setelah Anda menjadi lebih kuat. Saya memberi Anda 3 bulan. Jika Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda 10 kali lipat dalam 3 bulan, hanya Anda yang memenuhi syarat untuk menjadi laki-laki saya. Mereka yang gagal melakukannya akan diberi 2 juta yuan sebagai pensiun dan akan diberhentikan. Tang Yunde dan Ni Penggang bertukar pandang dan diam-diam setuju untuk pergi bersama dengan Ni Jie. Tang Xiu, bagaimanapun, tidak buru-buru pergi karena dia telah memutuskan untuk menggabungkan orang-orang ini. Dia tidak ingin membuang waktu dan secara langsung mengajari mereka teknik kultivasi. Meskipun dia hanya memberi mereka beberapa konten pengantar, itu bisa membuat kultivasi mereka mencapai tahap inti emas. Mereka sangat gembira. Tak lama setelah itu, ia mengembangkan program pelatihan. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin interspatial dan memberikan 2 untuk setiap orang. Dengan 2 pil ini, para prajurit yang sudah memiliki ki dalam sistem mereka namun tidak tahu bagaimana mengendalikan energi akan dengan cepat mengubah ki sejati mereka menjadi true essence. Itu adalah fondasi mereka yang paling dihargai Tang Xiu. Landasan seperti itu akan membuat mereka lebih mudah untuk masuk ke barisan kultivator dan dengan demikian, dapat membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk bercocok tanam. Semua 80 orang ini terlihat ngeri setelah melihat rencana pelatihan yang dirumuskan oleh Tang Xiu, tetapi kemudian setuju sambil mengertakkan gigi setelah Tang Xiu menjelaskan dan menekankan bahwa hanya dengan mengikuti pelatihannya mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dengan 10 kali lipat hanya dalam 3 bulan. Saat senja datang, Tang Xiu pergi. Dia meninggalkan Tang 28 untuk menemani ayahnya minum bersama saudara-saudaranya yang sudah tua di reuni mereka. Kemudian, dia diam-diam memimpin Tang An ke kota Liangang. Jarak antara Shanghai dan Liangang adalah sekitar 400 plus kilometer. Hanya butuh 2 orang lebih dari 2 jam untuk tiba di Liangang dengan kereta api berkecepatan tinggi. Sekte Master. Sebagai seseorang yang bertanggung jawab dalam urusan intelijen, Jin Si sudah tiba di Liangang sebelumnya setelah luka-lukanya sembuh. Dia sudah lama menunggu di luar stasiun kereta. Bagaimana situasinya di sana? Tanya Tang Xiu sambil berjalan. Banyak orang asing terlihat memasuki kota pelabuhan ini, kata Jin Si. Keberadaan mereka sama dengan mereka yang sudah datang sebelumnya. Mereka semua adalah pengembara dan gelandangan, dan ada beberapa orang yang aneh. Tetapi orang-orang kami telah menemukan titik pertemuan terakhir mereka.
Di mana itu? Tanya Tang Xiu dengan alis terangkat. Itu di Golden Coast, klub pribadi, jawab Jin Si. Apakah klub ini di bawah Wen Feng, kebetulan? Tanya Tang Xiu. Tidak, Jin Si menggelengkan kepalanya. Kami meminta agen kami untuk menyelidikinya. Klub ini bukan miliknya, juga bukan di bawah grup River Hill. Golden Coast dimiliki oleh seseorang bernama Zhu Heng. Kami juga telah menyelidiki orang ini. Pendirian adalah satu-satunya bisnisnya, dan dia tidak memiliki hubungan dengan Wen Feng apapun. Selain itu, rumor mengatakan bahwa Wen Feng dan Zhu Heng memiliki dendam dan bahkan berkelahi di depan umum. Namun, kemudian, beberapa orang bertindak sebagai perantara di antara mereka, sehingga masalah diselesaikan dengan membiarkannya tidak stabil. Itu kamuflase untuk membutakan mata publik. Ekspresi menghina melintas di mata Tang Xiu. Mereka yang memiliki hubungan dengan Wen Feng datang ke klub swasta yang dikelola oleh Zhu Heng, yang berarti bahwa pria itu memiliki hubungan yang mendalam dengan Wen Feng. Kemungkinan mereka berasal dari kekuatan yang sama, jadi bentrokan brutal itu kemungkinan dilakukan untuk menutupi kebenaran dari publik. Jadi, berapa banyak yang berkumpul di Golden Coast Club sekarang? Tang Xiu melanjutkan. Kami tidak memiliki cara untuk menghitung angka secara khusus, jawab Jin Si. Keberadaan mereka terlalu rahasia, dan koperasi intel kami belum menyelidiki banyak dari mereka. Selain itu, keamanan Golden Coast mungkin tampak kurang dan terlihat normal dari luar, tetapi interiornya sangat dijaga ketat. Anda dapat melihat penjaga ditempatkan di setiap 3 langkah, dan pos penjaga di antara 5 langkah. Setidaknya ada hampir 300 penjaga keamanan di sana, tidak meninggalkan kesempatan bagi siapapun untuk menyelinap masuk. Ekspresi Tang Xiu berubah serius. Tingkat keamanan ini menunjukkan kekuatan besar di belakangnya. Dengan demikian, pertemuan ini sangat penting. Tepat saat Jin Si duduk di mobil, ponselnya berdengung. Setelah memancing keluar dari sakunya dan melakukan panggilan, suara seorang agen intel melaporkan. Seseorang baru saja memasuki Golden Coast. Identitasnya adalah Guo Tao, pengusaha berpengaruh dan sangat kaya dari Shangxi. Dimengerti, Jin Si menutup telepon dan menatap Tang Xiu. Sekte Master, barusan. Tang Xiu mengangkat tangannya untuk memotongnya dan dengan ringan mengangguk. Saya mendengarnya. Saya pernah mendengar tentang pria Guo Tao ini. Dia adalah bos real estate dengan kekayaan bersih 10 miliar yuan. Dia juga seorang seniman bela diri dan memiliki perusahaan keamanan di bawah benderanya. Sekte Master, ada banyak bos besar di negara ini dengan puluhan miliar kekayaan bersih, namun apakah Anda benar-benar mengenalnya? Jangan bilang, kamu. Nah, tidak ada tebakan liar, oke. Jawab Tang Xiu ringan. Saya mendengar tentang dia dari seorang teman. Dia menyebutkannya kepada saya. Sebelum ini, Tang Xiu mendengar pria dari Li Laoshan dalam percakapan mereka saat itu. Guo Tao adalah seorang pengusaha kaya di Provinsi Shangxi, yang juga penggemar berat seni bela diri dan pernah berkelahi dengan Li Laoshan dan mengalahkan yang terakhir. Hal yang paling penting adalah bahwa Guo Tao adalah orang yang sangat kejam dengan sifat jahat. Dia tidak pernah peduli dengan identitas lawannya setiap kali dia bertanding, dan dia tidak pernah dan tidak akan pernah berhenti sebelum dia melihat darah. Setelah memikirkannya, Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Li Laoshan. Hei, kakak Tang, angin seperti apa yang membuatmu memanggilku? Bagaimanapun, saya sudah menunggu sebentar bagi Anda untuk mengundang saya minum, Anda tahu. Tawa Li Laoshan yang hangat kemudian datang dari telepon. Yah, akhir-akhir ini aku punya banyak hal, Broly. Banyak di antaranya yang cukup rumit, jadi saya tidak dapat menemukan waktu untuk mengundang Anda minum. Tang Xiu tersenyum. Tunggu aku untuk berurusan dengan mereka, maka aku akan menemukan kamu untuk minum. Itu kesepakatan. Li Laoshan tertawa kecil. Ngomong-ngomong, kamu pasti punya masalah karena kamu memanggilku sekarang, kan? Katakan saja, saya pasti akan membantu Anda selama saudara tua Anda ini dapat melakukannya. Sebenarnya, aku hanya ingin bertanya tentang seseorang yang pernah kamu sebutkan padaku. Saya ingin mendengar seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dia, kata Tang Xiu tersenyum. Siapa itu? Tanya Li Laoshan dengan nada aneh. Yah, aku masih ingat kamu menyebut-nyebut seseorang saat kami mengobrol. Itu tentang seorang pengusaha kaya bernama Guo Tao dari Shangxi. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dia, Nyonya Tua? Tanya Tang Xiu. Li Laoshan diam selama lebih dari 10 detik sebelum dia perlahan berkata, Anda mungkin akan mendapatkan jawaban di wajah jika Anda bertanya kepada orang lain tentang dia, Brother Tang. Tidak ada yang akan memberi Anda rincian, tetapi saya tahu beberapa hal yang sangat rahasia tentang dia. Ekspresi Tang Xiu bergeser dan dia bertanya lebih banyak. Bisakah Anda memberitahu saya, Saudara Li? Kamu tahu, Guo Tao adalah pengusaha kaya yang sukses di permukaan,
tetapi dia juga seorang seniman bela diri yang kuat. Bahkan jika dia belum mencapai tingkat Grandmaster seni bela diri, dia juga tidak jauh. Selain itu, ia juga memiliki perusahaan keamanan yang terdiri dari seniman bela diri dan pakar yang ia persiapkan secara pribadi. Tapi rahasiaku akan kuceritakan padamu, bukan ini. Guo Tao masih memiliki identitas lain. Dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun dan baru kembali ke China 1 dekade lalu untuk mendirikan perusahaannya. Tapi dia milik organisasi yang sangat misterius di luar negeri, dan saya tidak tahu banyak tentang detail organisasi ini. Saya hanya tahu bahwa organisasi ini hebat dalam penyelidikan dan pengumpulan intel, dan mereka juga terlibat dalam penjualan intelijen. Informasi dan intelijen. Apakah organisasi Darkwing? Rasa dingin terlintas di mata Tang Xiu ketika dia bertanya lagi, bagaimana kamu tahu tentang rahasia ini, Saudara Li? 1110.